lokasi yang unik, tetapi kan mana yang aman gitu. Itu Mas Sayed. Jadi berikutnya adalah kalau ingin mengkaji sesuatu, tentukan ya, makanya di Pontianak aja jalan-jalan jangan jauh-jauh. Tapi lokasinya mana? Sudah ada bayangan nggak kira-kira? Nah, kemarin saya juga masih bingung sih Pak, kira-kira placemaking itu dia cocoknya itu mengkaji tempat yang seperti apa gitu, yang menjadi tempat eksperimen atau percobaannya gitu. Oke, nah, Jadi masih oke. kira Kalau Mas Sayed mereka-reka juga. kecenderungannya apa? Kecenderungan yang kira-kira kebayang di kamu apa pagi ini? Kalau kalau yang kebayang sekarang itu mungkin Store. ada dua sih Pak. Yang Oke, pertama itu alun-alun, karena itu oke. mungkin yang cukup populer sebagai public Mm-mm, space. Yang kedua mm-mm. itu Masjid Akbarnya gitu, yang ikonik dan sepertinya juga Kalau kalau place lebih bagus alun-alunnya. Kalau masjid kan lebih nanti akan banyak. Kalau orang ngomongin masjid itu kan lebih ngomongin simbolisme ya di Indonesia biasanya ya. oh Gitu. iya Pak. Ya, jadi ini Istiqlal aja itu kan kita sebagai arsitek kan agak kecewa betul ya. Ya, kecewa betul ya Cak-Cak kok kayak jadi masjid di Turki. Jadi gini ya saya cerita mengenai kenapa masjid ini akan sangat simbolis ya dan sangat di balik simbol itu akan ada politis ya. Seperti misalnya Hagia Sophia dijadikan masjid itu lebih ke muatan politis ya. Uh, Ya, masjid itu Istiqlal itu kan sebetulnya dibangun dengan semangat arsitektur modern ya. Bung Karno kan membangun Indonesia dengan semangat modernisme ya. Semanggi, Tugu Sema datang, maka yang dipanggil adalah arsitek lulusan Jerman langsung, lulusan Politeknik ya, yang punya afiliasi dengan Bauhaus, Pak Silaban merancang Masjid Istiqlal yang modern. Nah, sebetulnya Istiqlal itu tidak pernah ada kubahnya itu, seperti Salman itu, karena struktur ya arsitektur modern strukturnya itu bisa bisa bikin wet span, Salman bisa gitu. Jadi sebetulnya Pak Silaban dengan teknologi yang ada saat itu bisa membuat masjid yang tanpa ada kolom di tengahnya. Begitu masjidnya sudah jadi, bagus, menunjukkan arsitektur modern, diprotes sama orang Indonesia, kiai-kiai sama ulama-ulama. Kok masjid nggak ada kubahnya? Itu. Efeknya dibuatlah kubah di atas Istiqlal yang itu mencederai prinsip arsitektur modern ya, form follow function, kejujuran struktur. Jadi ada 6 kolom besar di tengah di masjid yang sangat tidak fungsional hanya karena kubah. Itu Pak Nukman itu kita bersyukur kalau nanti sempat ke ITB ke Salman karena Salman itu benar-benar pure arsitektur modern bisa diterapkan. Dan karena kemungkinan ada di ITB teknologi, jadi masalah simbol-simbol juga lebih dekat ke modernisme, maka hanya Salman yang bisa. Karena di tempat lain Pak Nukman juga nggak bisa gitu ya. Dia mau menerapkan idealisme arsitektur modern, gagal melulu. Gagal, dan yang paling gagal terakhir ketika dia harus merancang Baitul Quran ya, punyanya Putin itu. Kemudian ada Al-Markas punya, aduh, udah idealisme arsitektur modernnya tercederai betul tuh Pak Nukman. Salman makanya menjadi sebuah heritage karena dia adalah satu-satunya, bahkan kelasnya dunia ya, di tempat lain ada misalnya King Abdul Aziz di Islamabad itu ya. Tapi ya semangatnya dengan Salman beda. Dengan Salman beda. Modernismenya lebih kuat Salman. Kembali ke Masjid Istiqlal, sekarang dicederai dengan gaya-gaya yang agak Turki, ya modernnya hilang. Tapi menurut saya itu wajar, karena sejak awal pun arsitektur modern dari Pak Silaban, di Silaban sudah dicederai dengan adanya kubah. Dalam Al-Quran nggak ada itu kubah gitu. Tapi efeknya ada 6 kolom di tengah. Kalau almarhum Pak Nukman suka berseloroh gitu, tahu nggak ada setan di Istiqlal Pak, di antara kolom-kolom itu. Karena kan ada hadis mengatakan bahwa kalau ada sholat lalu nggak rapat itu ada setan di tengahnya. Itu metafor gitu ya. Tapi metafor. Dan di Salman Pak Nukman bisa melakukan itu ya, dengan adanya soft-soft yang dengan wet span itu, maka soft-soft bisa tanpa terputus. Tapi di Istiqlal hanya karena kubah maka ada soft yang terputus gitu. Kalau secara logika, secara nalar itu adalah pencederaan terhadap kaidah-kaidah arsitektur dan kaidah-kaidah fungsional ya, rasional dalam Islam. Tapi kembali bahwa orang kan tidak hanya sekedar bicara rasional fungsional, dia juga bicara simbol-simbol. Jadi ada dimensi-dimensi lain yang buat kita yang dididik dalam arsitektur modern itu tidak masuk akal gitu ya. It not make sense, it not make our sense, but it's real in the other society. Jadi kalau merancang masjid, bahkan teman saya yang jadi pembantu masjid di kampungnya aja stres ya, mangkel gitu.
Karena setiap orang ingin rasa memiliki padahal ngacak gitu. Aduh, mosok WC pakai kayu jati gitu. Aduh, repotnya bukan main. Itu masjid kampung ya. Apalagi masjid negara. Nah, jadi kalau bicara masjid akan banyak bicara simbol-simbol ya, akan banyak bicara simbolik capital lah istilahnya. Jadi kalau sense of place mending alun-alun. Apalagi cukup menarik ya, alun-alun itu kan tradisi Jawa. Yang di Pontianak alun-alun, disebutnya alun-alun ya di Pontianak ya. Eh, iya sih Pak. Nah, Beberapa oke. nyebutnya alun-alun. Beberapa ya, karena kan alun-alun itu kan, makanya di Jawa Barat, di Bandung, alun-alun itu diacak-acak sama Pak Emil nggak ada yang marah. Tapi kalau di Jogja sana tuh diamuk dia. Orang-orang Jawa Timur yang ada di Bandung tuh marahnya bukan main, alun-alun diacak-acak sama Pak Emil itu. Tapi orang Sunda memang tidak punya tradisi alun-alun, jadi ya yang mangkel ya orang Jawa Timur aja, orang Jawa Timur terutama, karena alun-alun itu dari Mojopahit. Jadi ada mana-mana simbol dari sebuah alun-alun yang dari Majapahit gitu. Nah, kalau mau memang disebut alun-alun berarti kan harus belajar alun-alun di Jawa kayak apa. Itu dari segi literatur nanti, mungkin beberapa banyak. Tapi begitu pindah ke Pontianak, ya Pontianak itu kalau nggak salah kan etnisnya ada tiga ya, Melayu, Cina, sama Dayak. Ya, Ada Pak. orang Jawa datang di situ, tapi pasti statusnya transmigran. Saya nggak tahu juga ya, belum pernah ke Pontianak. Tapi kalau membandingkan menganalogikan ya dengan kota-kota di pesisir barat Sumatera, gitu ya, di pesisir timur Sumatera, suku lokal, suku Cina, ya, diaspora Cina, sama suku Melayu ya, diaspora Melayu itu akan dominan. Nah, Jawa itu munculnya di tengah-tengah. Nah, kapan alun-alun? Pekanbaru itu yang Melayu itu nggak punya alun-alun ya, nggak punya alun-alun. Kota Pekanbaru itu. Bukit Tinggi ada plaza, tapi nggak disebutnya alun-alun. Ada kayak square gitu. Ya, terus mana Ya, Pak. lagi ya? Lampung. Lampung itu juga nggak punya alun-alun dia kota Sumatera itu. Dia lebih kota organik baru Lampung. Kalau Banda Aceh dia masjid ya, taman di depan masjid raya yang kuat, bukan alun-alun. Nah, Pontianak seperti apa nih ruang terbuka? Square-nya ya, sebenarnya kalau bahasa Ya. bahasa umumnya adalah town square-nya ya. Tapi town square kan jadi mall. Ya square lah, urban square lah bahasanya ya. Ya memang urban square itu alun-alun, tapi alun-alun itu punya konotasi dengan Jawa. Gitu. Nah, Pontianak lokalnya akan seperti apa? Itu sebenarnya menarik, Mas. Tapi sebaiknya kalau memang bicara alun-alun, bicara sejarah dulu. Hmm. Ya, sebelum bicara sense kan yang dialami sekarang harus bicara sejarah dulu, konteksnya dulu. Supaya kita tahu alun-alun ini sebenarnya dibangun untuk apa sih gitu. Itu Mas Said kira-kira. Kalau Um, sudah bisa dikatakan kalau ya kenapa? Terus saya ingin bertanya terkait teorinya Pak. Jadi kalau misalkan tadi Pak Agus sempat nyebutkan bahwa tentang Pak Iwan Sudrajat, terus beliau ada ungkapkan tentang fenomenalism, behaviorism, sama social constructivism. Itu kira-kira bisa ini nggak Pak ngasih sedikit gambaran umum Oke. terkait perbedaan Oh iya, masing-masing iya, seperti apa? thank you. Nanti saya siapkan di kuliah publik deh. Kalau permintaan seperti itu nanti akan saya berikan di kuliah publik ya, karena sekilas ya. Oke, jadi konsep place itu pertama kali memang dari orang-orang fenomenologi ya. Uh, uh, itu yang sangat dipengaruhi adalah Martin Heidegger ya, yang konsep being itu ya. Jadi istilahnya kalau gini saya kasih tugas Mas Salim untuk membaca paper saya itu karena ada beberapa kali ada beberapa paper saya yang sudah menuliskan dengan cukup baik dengan apa itu kinesiologi itu ya. Beberapa juga diterapkan. Jadi tadi bayaran atas jawaban saya kamu harus baca beberapa paper saya supaya lebih lengkap ya, lebih tertulis. Jadi fenomenologi itu place itu sebenarnya konsepnya dari fenomenologi dari Heidegger tentang being gitu ya, kemudian diadopsi oleh Norbert Schulz dengan konsep kinesiologi. Nah, jadi kalau fenomenologi itu lebih ke bagaimana indra itu mencerap ya, bahasa arsitektur mencerap suasana itu adalah pendekatan pengaruh kuat dari fenomenologi. Itu panjang ceritanya ya. Fenomenologi itu hadir untuk mengkritik Kartesian ya, logika yang terlalu rasional. Mas, kalau Anda menggambar merancang rumah itu merancang kamar tidur, ukuran kamar tidurmu berapa? Mungkin
Kalau sekarang sekitar 3 kali 2, 3 kali 4. 3 kali 4 meter misalnya, atau 3 kali 3 meter. Kok Ya, mau oke. ya kalian tuh dipenjara sama meter gitu. Kritik fenomenologi itu gitu loh di dalam arsitektur. Loh, tubuh kita kan beda-beda gitu. Kalau Pak Yuswadi dulu cerita gitu loh. Bajumu ukurannya apa? S, M, L. Nah, celakalah orang yang tubuhnya itu ukurannya di antara M dan L gitu ya. Atau waktu itu Pak Yus ya, antara L dan XL gitu. Maka nasib Anda adalah kalau tidak punya baju yang kekecilan, maka dia punya baju yang kebesaran. Nah, ukuran metrik-metrik standar-standar dari modernisme ini ya, yang kemudian dari rasionalisme form follow function itulah yang kemudian dikritik oleh fenomenologi bahwa manusia itu jadi nggak dihargai, ya keunikan manusia perasaan itu nggak dihargai. Itu apa sama kritiknya Candil itu rocker juga manusia ya, punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati yang harus selalu tajam, harus selalu rasional. Fenomenologi hadir untuk itu. Maka dia harus mengembangkan suatu pendekatan-pendekatan yang lebih manusiawi, lebih sense, lebih menggunakan indrawi. Nah, efeknya ya dikritik oleh behaviorism karena fenomenologi itu sangat subjektif ya. Pengalaman saya sama pengalamannya Mas saya terus beda banget gitu loh. Mana nggak mungkin, nggak bisa dipegang, nggak ilmiah ini. Wah, itu perdebatan itu masih terus berlangsung karena orang fenomenologi juga dia akan punya kaidah-kaidah ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan dengan ilmiah ya. Nah, kalau behaviorism dia menolak subjektivitas, dia melihat suatu tindakan itu dari stimulus dan respon. Jadi kalau placemaking itu harus diukur. Ini yang saya agak kurang pas dengan behaviorism karena aspek culture jadi nggak dianggap penting hanya dianggap sedikit oleh behaviorism ya. Hanya diukur. Tapi memang akhirnya jadi kuantitatif, terukur. Ya contohnya William White itu ketika mengukur plaza di New York, plaza yang paling bagus itu adalah ini karena ada ini gitu. Tapi keunikan plaza itu nggak pernah bisa dibahas oleh William White. Ada beda dengan ketika Gordon Cullen jalan-jalan atau Norberto jalan-jalan gitu ya. Itu. Jadi behaviorism itu mengukur ya bagus atau tidak behaviorism. Cuma mungkin di beberapa orang behaviorism itu berguna, tetapi ketika saya mendalami culture itu kan pengembangan dari humanities ya, di mana kita akan melihat orang akan unik ya, bahkan setiap tempat akan unik gitu karena ada relasi dengan orangnya. Maka behaviorism ini agak kurang banyak berkembang di kajian-kajian budaya. Nah, kalau social constructivism lebih rumit lagi gitu karena aspek politik, aspek keinginan, kontestasi, ekonomi itu masuk semua di situ. Itu masuk semua di situ. Kalau kayak jadi tidak bisa subjektif tapi relasi-relasi antar pelakunya ya, sosialnya itu dimasukkan di situ. Itu pendekatan social constructivism. Itu Kim Dovey ya salah satu yang social constructivism ya. Dia menggunakan Deleuze dan menggunakan Bourdieu untuk melihat fenomena place. Itu Mas kira-kira 3. Kira-kira ada ini nggak Pak, literatur tentang Ya, konsepnya Pak Iwan Sudrajat ini? Anda baca paper saya itu banyak di situ, lalu di situ ada paper saya, ada papernya Pak Iwan, ada papernya Morgan. Jadi saya mengutip Pak Iwan, hampir jadi gini juga ya di Google Scholar tuh citasian Pak Iwan itu tinggi, ternyata saya yang banyak ngutip karena setiap saya menulis saya selalu mengutip Pak Iwan Sudrajat. Jadi cari di Google Scholar saya, lalu ada beberapa artikel tentang placemaking, itu biasanya saya selalu mengutip Pak Iwan. Dan saya mengutip apa yang dikutip Pak Iwan, yaitu dari Morgan. Nah, nanti cari aja Morgan itu mengutip siapa. Saya juga nyari waktu itu ya. Siapa sih yang dianggap sebagai behaviorism sama dia? Siapa sih yang dianggap sebagai social constructivism sama dia? Itu beberapa literatur, Peterson segala macam. Cara mencari literaturnya gitu. Jadi kan Mas Akbar Mas saya tanya ke saya. Ya, cari Google Scholar saya. Beberapa paper yang masuk ada lihat, lalu cari referensi di situ. Kalau malas baca ya baca abstraknya atau baca judulnya aja, oh kebayang gitu kan, lalu cari referensi. Nah, referensi itu akan menuju pada referensi yang lain. Lalu dari referensi itu akan menuju referensi yang lain. Dari situ rootnya ya, akarnya kenapa muncul seperti ini itu bisa dilacak. Bisa di-log Mas, kasusnya adalah alun-alun Kota Pontianak? Sepertinya mau saya kaji dulu Pak. Oke, ya segera ya, karena waktu kita nggak banyak. Jadi kalau saya sudah menyarankan udah alun-alun Kota Pontianak aja.
Nanti iya, kalau Pak. terlalu susah, ambil spot di alun-alun di sebelah mananya gitu misalnya bisa gitu ya. Oh, bisa, Pak, ya? Iya ya, kalau terlalu luas alun-alun kan makanya dikaji dulu misalnya udah dikaji dulu alun-alunnya dikaji. Gini. Kalau gitu Pak saya cuma di sininya saja kecil gitu. Mhm. Nah, itu lebih banyak data-data sekunder, data literatur sambil pengamatan ya jalan-jalan naik mobil gitu ya. Supaya aman itu lihat-lihat yang unik mana gitu. Ya. Baik, Pak. Tapi kalau alun-alun biasanya nggak punya spot Mas. Kalau saran saya satu alun-alun semuanya. Karena alun-alun di Pontianak aja jarang. Kalau Oh, alun-alun selatan aja itu banyak yang sudah membahas bisa diambil satunya. Tapi kalau belum banyak yang membahas ya mau nggak mau semuanya karena alun-alun nggak bisa dipecah-pecah dia satu satu. oke, Pak. Oke ya udah saya tunggu ya. Kalau memang udah mantep di alun-alun berarti harus segera bergerak karena waktunya nggak banyak. Ya, Pak. Oke baik terima kasih. Ada lagi yang mau cerita siapa? Pak, mau cerita Pak. Randy ya. Akbar Pak. Oh Akbar. Tadi Randy angkat tangan. Randy dulu boleh nggak? Ini Oh, Randy. Oh ya boleh Pak, boleh Randy aja dulu. ini pakai MS Team ya? Iya. Saya nggak bisa lihat Randy. Bisa dipin nggak? Caranya gimana nih pinnya? Tes. Tes denger sih wajahmu nggak bisa saya lihat. MS Team Iya. ini Mas. Harus dipin katanya. Siapa tadi? Astagfirullahaladzim, lupa. Randy, kok nggak ada Randy ya? Oh ini Randy Rizal tadi ngangkat tangan. Oke, katanya harus dipin. Oke, sematkan ya pin ya. Oke. Aduh Pak. Oke, ya, oke, sip. Jadi kalau saya sih Pak udah terpikir kan lokasi penelitian mau saya ambil. Jadi di kota Palembang, saya kan di Palembang Pak. Palembang, oke ya. Jadi di kota Palembang itu kan terkenal karena tepian sungai itu ya kemarin kan, kayak yang ada dijelaskan juga. Nah, jadi di Palembang tuh ada beberapa kampung kan, ada kampung Cinanya, ada kampung Arabnya. Nah, saya mau ngambil tuh di daerah kampung Arabnya Pak. Jadi di daerah Ulu Palembang itu dari sekitar 13 sampai 16 Ulu itu kan ada kampung Arabnya tuh Pak. Lumayan udah banyak sih ada penelitian-penelitian. Tapi dia kampung Arab yang diteliti itu kebanyakan cuma kampung Arab yang di 13 Ulu yang Al Munawar itu. Karena cuma dijadikan apa namanya? Karena sudah dijadikan kayak tempat wisata di Palembang. Ya, paham. Kalau saya sih tertariknya ada nama kampungnya tuh Kampung Assegaf di Palembang. Kampung Assegaf itu letaknya paling ujung, ada di 16 Ulu. Orang tuh cuma orang-orang khususnya orang Palembang pun kebanyakan cuma tahu Kampung Assegaf aja, tapi nggak pernah main ke sana gitu. Nah, pas saya teliti, terus pas saya teliti, Kampung Assegaf itu ternyata ada pabrik es yang terkenal di situ. Namanya PT Awi Assegaf yang dibangun sama orang-orang pendahulunya tuh, yang Awi Assegaf itu. Nah, jadi kemungkinan saya ini ngambil di situ ya? Mau mengkaji pabrik es itu dengan daerah kampung situnya, Pak. Apa mungkin ANT-nya terlibatkan orang yang di dalam kampung itu dari pabrik es, atau mungkin menentukan jenis lucinya. Nah, antara dua itu saya mungkin masih bingung. Soalnya letaknya tuh kampung itu berseberangan dengan pabrik pustri pertama. Pabrik pustri itu seberangnya di daerah Ilir. Nah, itu di situ juga ada dekat namanya kawasan apa ya, Pulau Kemaro, tempat kuil itu. Pabrik es udah bagus banget itu. Tapi jadi saya mengambil yang kampung Assegafnya itu tentang kajian pabrik es itu terhadap pemukiman yang ada di kampung rumah-rumahnya gitu. Soalnya orang-orang taunya cuma kampung Assegaf tahu. Ke sana, betul ya. Udah. Soalnya kan nggak pernah sana. Orang taunya kampung Al Munawar aja. Saya cari jurnal-jurnal penelitian pun yang baru membahas kampung Assegaf itu baru Bu Wenti Triuli dari Unsri kalau salah. Yang baru ketemu gitu. Yang lain tuh kebanyakan kampung Al Munawarnya. Jadi kemungkinan saya mau mengkaji tentang pabrik es itu. Nah, mungkin metodenya antara ANT atau jenis solusinya gitu, Pak. Yes, pertanyaan penelitiannya sudah sangat tajam, metodenya sudah sangat tergambar, tinggal jalan aja, Mas. Oh, tinggal ya. Jalan aja, tapi gini nanti ya, mau ke lapangan atau mau preliminary, kalau saran saya langsung preliminary survei ya, karena sudah sangat tajam ya. Lokasinya sudah ada, permasalahannya sudah sangat clear. Preliminary survei, Mas. Jalan-jalan
nanti di-share aja di grup ya supaya suasana. Jadi di situ kalau mau memilih apakah Genelux itu ANT itu sebaiknya preliminary survei dulu. Oh, survei ini. Terutama kalau, salah satu yang ini adalah pelakunya siapa nggak? Kalau ANT harus ada pelakunya, orangnya harus ada. Kalau nggak dapat orangnya ya terutama udah pakai kinesiologi lagi. Jadi pengamatannya Mas Randy aja yang digunakan. Oh iya. Tapi kalau pakai ANT itu ya gini ya, Latour sendiri bilang things berapa kali. Jadi Latour sangat dipengaruhi Heidegger, meskipun dia tidak dipengaruhi oleh Norbert Schultz ya. Jadi ya ANT itu lebih kompleks daripada fenomenologi. Pasti menggunakan ANT pasti menggunakan fenomenologi, tapi fenomenologi belum tentu menggunakan ANT. Jadi kalau menggunakan ANT pasti akan ada muatan fenomenologinya. Nah, itu yang menentukan adalah ketersediaan akses informasi sebetulnya. Ya. Gitu. Kalau memang aktor-aktornya cukup bisa diakses, itu maka lebih baik pakai ANT ya, karena fenomenologi bisa diletakkan dalam kerangka ANT. Tapi kalau aktor-aktornya sulit diakses, gitu, dan orang itu senang nanti kalau ditanya tadi kan, istilahnya kan kalau kampung Asegaf itu punya karakter tetapi nggak dikenal. Jadi ketika Randy datang ke sana dan wawancara itu pasti orang senang semua. Oh iya, kita mau dikenal. Tapi bisa nggak wawancara itu atau enggak, itu yang harus dicari dengan preliminary survey. Oh, iya. Jadi datang ke sana ngobrol kan, lokusnya kan dari pabrik es kan. Nah, dari itu kan nanti bisa ke pemilik, bisa kemana, jaga kesehatan ya, jaga protokol kesehatan ya, pakai face shield atau pakai ini ketika bertemu dengan, apalagi pabrik itu rentan sekali ya dengan ini. Jadi kalau ketemu di sana, kalau saran saya double ya, pakai face shield sama punten, ini dikira kok nggak ini gitu ya. Karena kan unik ya, informasi itu nggak banyak diketahui orang, tapi orang yang mengetahui informasi itu karena pekerjaan sehari-harinya itu dia rawan sebetulnya, karena kan urusannya banyak orang gitu. Gitu. Kalau bisa ketemu pertama biasanya ya, ketemu pertama itu harus ketemu orang, tapi kemudian kalau sudah enak, chemistry-nya udah dapat, bisa call-callan kayak gini gitu loh. Dia bisa tanpa kita harus ketemu gitu. Ruhnya nyambung tanpa raganya bertemu. Itu fenomenologi banget. Kan gini Pak, pabrik es itu ternyata berdiri itu sudah dari tahun 1929. Ya. Nah, terus pabrik es itu, es yang digunakan itu untuk nelayan-nelayan di Sungai Musi itu kalau mau membuka ya, sering pakai es itu untuk nelayan. Okay. Jadi Oke. Nah, kalau pakai ANT tadi ya, berarti kan sudah ketemu bahwa pabrik es itu untuk nelayannya kemudian dan daya jangkaunya akan ada di luar sungai. Biasanya es itu dibuat buat nelayan-nelayan yang jauh. Kalau deket ya dia melaut terus pulang. Gitu. Jadi nah berarti kan otomatis nelayan-nelayan yang ada di situ, berarti kan ada jarak itu nanti ya, jarak antara pabrik es ke nelayan itu kan kemungkinan nggak akan jauh karena kan esnya mencair kalau terlalu jauh, dia butuh alat transport. Oke. Tapi nelayannya pasti jauh, pasti akan ada fasilitas pendingin di kapal. Jadi hubungan pabrik es sendiri akan terkait dengan relasi-relasi nelayan di situ. Lalu nelayan itu akan dengan laut di mana di jauh. Jadi meskipun place-nya ada di Kampung Asegaf, jejaringnya dia bisa sangat luas. Karena es itu kan time ya, waktu untuk membekukan, waktu untuk supaya ikan tetap segar. Nah, waktu itu pasti kan akan terkait dengan jarak. Gitu. Kalau kinesiologi itu hanya ada di Kampung Asegaf. Apa yang unik di Kampung Asegaf? Tapi kalau ANT itu dia bisa menjelaskan bagaimana relasi Kampung Asegaf dengan tempat-tempat lain di luar tempatnya. Begitu sudah pakai kampung nelayan, kayaknya nggak cocok kalau pakai kinesiologi. Kalau dipakai buat nelayan itu udah pasti pakainya ANT lebih. Jadi nanti beberapa tempat-tempat yang unik itu baru ditariknya relasi-relasinya. Ya udah, tempat yang uniknya kan satu ya, kinesiologinya Kampung Asegaf ya udah ketemu lah, itu adalah pabrik es itu sendiri. Tapi pabrik es ini bagaimana terbangun relasi-relasinya itu kayaknya menarik. Nelayan, terus nelayan tinggal di mana, kapalnya di mana, itu kan baru place-nya aja ya. Baru artefaknya aja. Nah, aktor-aktornya kan belum ada di situ. Udah kebayang Mas tulisannya, udah kebayang ini saya. Tinggal informasi yang lebih dalam dari tadi ya. Nelayan, pabrik es, nelayan tinggal di mana, kapalnya di sandarnya di mana, dermaganya seperti apa. Nah, nanti mau dibatasi sampai semana nelayan itu akan, apakah ada tempat ngumpul atau tempat usaha atau apa-apa. Karena akan ada relasi ekonomi di situ, ada banknya enggak, biasanya kan ada cukong-cukongnya. Nah, itu tuh itu akan ditelusuri sampai waktu yang akan membatasi itu ya. Framing itu hanya dibatasi oleh waktu. Waktu kita ya, kita jadi dirancang 2 SKS itu
Kalau sudah mulai kebayang itu, malah saya kebayang manajemen risetnya sampai kalau target saya kan paper sudah jadi tengah semester supaya punya cukup waktu untuk menulis ya. Dan sebelum kira-kira minggu ke-12 gitu sudah publish gitu. Jadi buat Mas Randy yang sudah sangat tajam, ya diawali dengan preliminary survey ya. Tapi yang sudah sangat tajam, berikutnya sudah harus membuat manajemen riset. Jadi kapan paper submit itu kan di end-nya ya, end of the goal-nya kan adalah paper itu submit gitu ya ke jurnal mana segala macam. Itu kapan? Itu kayaknya kalau sudah sangat tajam seperti ini, itu sudah mulai dirancang. Jadi kan kita 16 minggu gitu ya. Ya minggu 12 submit lah itu ya, itu ambisius. Ya tapi itu saya ya, itu kan Mas Akbar yang lebih Mas Randy yang lebih punya detail mulai menghitung itu. Jangan minggu ke-12, Pak, minggu ke-14 gitu loh. Kalau buat saya minggu ke-14 makin lamaan. Gitu. Oke ya, jadi 2 preliminary survey supaya lebih clear ya. Meskipun kalau menurut saya sudah sangat clear, tapi make sure aja. Terus yang kedua, mulai manajemen risetnya ditata per minggu apa targetnya apa. Ultimate goal-nya adalah jadi bukan bikin paper ya. Kalau bikin paper sih bisa nilainya nggak bisa A ya, belum tentu A, tapi kalau publish gitu ya, insya Allah sudah, apalagi kalau sudah terbit, wah udah tutup mata saya. Ada itu Heri Andoni itu pernah dulu tuh di Malang gitu, di minggu ke-14 sudah presentasi, Oktober dia sudah presentasi, ya. Oktober sudah presentasi. Kuliah berikutnya itu nggak usah kuliah, saya ngabsenin. Heri Andoni itu dulu tentang rumah makan Padang di Bandung dia papernya. Jadi budaya Padang yang ada di Bandung, jadi membandingkan antara rumah makan Padang di Padang dengan rumah makan Padang di Bandung. Itu survei atau sambil makan itu. Pakai stika, jadi simbol-simbol rumah makan Padang yang jadi simbol-simbol Padang itu lebih kuat di luar Padang daripada di Padang. Temuan dia tuh unik banget. Wah, kita ketemu nih atau pergi aja sana. Nah, itu kuliah berikutnya yang ngobrol, ngopi. Iya, saya aja tahu ya bahwa ternyata simbol-simbol Padang itu lebih kuat pada rumah makan Padang di luar Padang daripada rumah makan Padang di Padang. Soalnya Pak, saya kebetulan orang Padang juga Pak. Nah, jadi kalau di Padang itu orang tuh buat rumah makan pakai nama pemiliknya, misalnya nama pemiliknya Rizal gitu. Jadi rumah makan Rizal. Nah, itu sudah dicantum dikelompokkan sebagai rumah makan Padang. Tapi kalau misalnya dia udah di luar kota kan dia perlu nama Padangnya. Jadi dia jarang pakai nama pemiliknya, pakai nama yang lain gitu. Macam itu kebanyakan. Ya itu ya. Jadi ngomongin Padang ya. Tapi ini Mas Randy ngomongin Palembang aja dulu, Asegaf dulu lah. Iya. Kalau sudah kayak gini, sudah minggu ketiga sudah selesai ya. Si Heri itu tadi dia sudah publish seminar waktu itu ya. Tapi kalau sekarang rasanya mending jurnal lah. Ya minggu ke-12 Mas. Itu tadi saya ngomong. Ya seru nanti kita ngomongin orang Padang itu simbol, pakai semiotik dia, simbol-simbol kan. Oke ya, saya bisa move on ke teman yang lain ya. Ini siapa nih? Pak. Terima kasih Pak. Jadi Mas Akbar mau tanya atau yang lain? Ini Akbar melulu nih nggak apa-apa lah ya. Kalau ada yang lain saya kasih yang lain dulu. Ini ada satu lagi siapa nih yang angkat tangan? Iya Pak. Saya tadi mau nanya. Udah ada yang raise hand lagi ya Pak ya? Ya. Oh Grace aja dulu deh. Ya. Nggak apa-apa kalau kakak duluan nggak apa-apa. Nah, saya tuh Grace, saya ngomong sama Abdul kemarin malam tuh udah lama tuh. Oh udah. Bisa share tray aja ya Pak ya kalau gitu. Oke, silakan Grace. Iya Pak. Jadi ini Pak, kalau misalnya kemarin udah sempet dipetakan kan, jadi daerah 10 Ulu itu kayak gini Pak sebenarnya. Jadi dia ada yang kampung yang saya ngomong itu kampung Cina sama kampung Arab itu. Wow. Jadi kampung Cinanya di bagian sini. Kelihatan nggak Pak share tray-nya? Kelihatan. Iya, yang ini kampung Cinanya sama ini kampung Arabnya. Ya? Apa Pak? Kamu gambar sendiri atau merujuk dari orang? Ini survei sendiri pas semester kemarin yang ada mata kuliah Arnus itu. Oke. Iya. Jadi ini survei sendiri. Yang ini tadi sejarah itu sebenarnya itu kebanyakan dari
perdagangan, Pak. Karena kan Palembang ini kan daerahnya banyak sungai, ada Sungai Musi. Jadi ternyata dia masuknya dari pedagang Cina dulu. Baru dia di daerah ini baru mereka membaur gitu. Ada yang pedagang Cina atau sama pedagang Arab. Sebenarnya yang paling mayoritas di sini nih yang pedagang kampung Cina ini, yang pedagang kampung Cina. Dia ada di daerah 10 Ulu sama 7 Ulu ternyata. Tapi yang paling banyak itu di 10 Ulu. Grace. Ya, Sorry, Pak. saya potong ya. Mungkin kamu nggak enak presentasinya, tapi saya ambil potong ya. Ya, Pak. Orang-orangnya masih bisa kamu akses nggak di situ? Masih bisa. Oke, silakan dilanjut. Ya. Jadi kalau saya nanti ada sesuatu saya izin motong ya, bukan nggak apa-apa, tapi supaya cepet ya. Oke, next. Ya, nggak apa-apa, Pak. Jadi dia, Jadi sebenarnya kalau untuk kampung Arabnya ini dia apa ya udah kayak tinggal beberapa orang aja di sana. Jadi yang paling mayoritas di sini cuma yang kampung Cinanya aja, Pak. Nah, untuk yang Melayunya dia sudah nggak ada. Udah kalau saya lihat udah nggak ada lagi untuk bangunan yang ciri khasnya Melayu karena tapi orangnya masih ada. Kalau orangnya juga kayaknya udah nggak ada lagi deh, Pak. Udah pindah kemana gitu. Karena kan awalnya itu ada 3 Melayu, pedagang Melayu, pedagang Arab sama pedagang Cina kan. 3 orang itu, tapi yang paling mayoritas memang dari yang pedagang Cina. Jadi mayoritas bangunan di sana masih banyak yang arsitektur Cina masih banyak. Tapi juga kalau dilihat lagi, yang mereka nih adopsinya arsitektur Limas itu, Pak, di Palembang. Jadi iya Cina Palembang, Arab Palembang, iya. Untuk rumahnya sendiri dia bisa dilihat mirip kayak gini. Dia kan atapnya limas, tapi ornamennya dia nanti yang berbeda, Pak. Yang ini yang Arab, contoh kampung Arabnya. Kalau yang ini yang untuk rumah yang arsitektur Cinanya, dia masih untuk atap sama untuk jenis arsitekturnya masih kentalnya ke Palembang, masih benar-benar arsitektur Palembang. Cuman dia di bagian ornamen, dia kayak ornamen kayak gini dia beda. Kalau untuk yang arsitektur Cina kan dia ada yang kayak untuk tempat dupanya, terus juga dia bentuk-bentuknya yang kayak gini juga beda dia biasanya, Pak. Oke. Iya, jadi dia tuh lebih ke kalau saya lihat interaksinya tuh bukan ada tempatnya gitu, Pak. Jadi dia interaksinya malah lucunya ada di pasar 10 Ulu ini. Jadi semuanya. Iya, mereka jadinya ke 10 Ulu itu deh interaksinya. Jadi ini sama seperti tadi sama mirip. Cuma Randy kan mau ginesiologi apa pakai ANT. Kalau kamu ada 2, kalau dari saya membacanya mau pakai semiotika atau mau pakai ANT. Nah, itu makanya bingung. Betul. Nah, itu memang nggak bisa itu. Karena setelah ditelaah lagi kan, dia ternyata arsitekturnya itu sudah terlalu udah dibilang hilang sih nggak hilang, Pak. Cuman dia tuh lebih gimana ya, udah nggak kelihatan lagi gitu kayak Cinanya nian atau Arabnya nian gitu, nggak kelihatan udah. Jadi lebih kayak mungkin lebih ke interaksinya aja mungkin. Nah, kalau pakai ANT rumit ya, semiotika lebih gampang. Tapi tadi permasalahannya memang betul tadi semiotika yang saat ini itu dia tidak bisa menjawab kegelisahanmu tadi. Itu kan nyampur. Iya, udah nyampur. Nanti bisa menjawab, tetapi gini, Grace, perangkatnya untuk membaca semiotik belum lengkap. Oke, jadi saya kan mendalami itu ya, saya mendalami culture ANT itu nyari literaturnya aja susah. Gitu. Dan kemarin sudah membaca literatur dan dia belum tuntas juga dengan ANT. Dengan ANT and culture ya, ada ANT and media studies. Rata-rata mereka juga hanya 1 langkah di depan saya saja, 1 atau 2 langkah, nggak jauh-jauh gitu. Jadi mereka juga masih mencoba mengkaji, mencoba membuat kemungkinan, membuat limitasi, menyatakan limitasinya gitu. Nah, yang akan saya ini ke Grace akan memilih yang mana. Kalau semiotik aman, karena metodenya sudah lengkap, tetapi banyak hal yang nggak akan terjawab dengan semiotik. Nah, kalau dengan ANT ini akan kesulitan kamu karena metodenya belum lengkap. Masih dibangun kok ya belum lengkap lah gitu loh. Nah, cuma kalau orang kayak saya kan mumpung belum dibangun ya bisa bantu bangun gitu loh. Saya akan membangun di sininya. Ya tergantung, kalau saya orangnya kan memang pro perubahan ya, bukan pro status quo gitu loh. Jadi ya kalau belum lengkap kenapa nggak kita lengkapin gitu. Nah, cuma mental seperti ini itu dibutuhkan orang-orang yang struggle ya, orang-orang yang senang keluar dari comfort zone.
senang mencari hal yang baru, termasuk risikonya, termasuk kesasarnya. Kalau yang ingin santai, diem ya, yang sudah ada aja nggak cocok kayak gitu. Cocok yang sudah matang-matang aja, yang sudah ada aja. Itu Grace, kalau mau memilih semiotik atau mau pakai ANT, the problem is, kamu harus tanya, kamu kecenderungannya akan kemana? Mau yang berpikir apa, yang lebih yang sudah ada, ya, yang sudah ada, tapi dia tidak akan menjawab semua keinginan Anda, atau mencoba berani bereksplorasi dengan risiko juga kemungkinan akan apa ya, sudah melangkah ke sana tiba-tiba balik lagi gitu, kesasar gitu. Iya Pak, itu masih agak mana? Saya juga masih jalan gitu loh. Jadi kalau kita kesasar bareng. Ya, gitu. Oh, bukan gitu ya, balik lagi Chris ya. Kalau tanya ke saya pun juga, salah, kita balik lagi lewat sana nih kayaknya gitu. Gitu, gitu. Ya itu dua kelemahannya dan kelebihannya saya petakan ke kamu, ya kamu akan memilih yang mana. Gitu. Ya paling saya hanya bisa, kalau kamu mau kesasar saya bisa nemenin, tapi saya belum bisa nunjukin jalan. Kalau kesasar ya balik lagi, salah dia ya belok lagi ke sana deh. Untuk menemukan jawaban terhadap apa yang ingin kamu ketahui di situ. Iya. Gitu. Saya juga lagi mempelajari dan jadi gini, kalau di seri kuliah publik kan saya merancangkan 4 ya. ANT and Culture itu adalah seri untuk kuliah publik berikut semester depan, itu baru saya pikirkan. Jadi kalau saya tanya Chris, modal saya itu sebetulnya lebih nggak tahu ya, kesempatan saya nggak beli ini, tapi untuk yang seperti ini pasti baru wacana-wacana saja, baru gagasan-gagasan aja, belum dites gitu. Kalau kamu mau bagian dari eksperimen, kita akan eksperimen kan sangat itu Grace kira-kira Iya Pak. dari saya. Mungkin, iya saya mapping permasalahannya sangat bagus. Tinggal nanti memilih yang kalau waktu kita sudah sudah mulai harus dihitung. Jadi ya tadi ya mau nggak mau kan mulai mengatur inilah beban output gitu ya, manageable-nya dipikirkan untuk berikutnya. Jadi minggu depan kita udah bicara manajemen nih ya. Iya. Gimana nih dalam 1 semester kita harus bisa menghasilkan sesuatu. Baik. Mas Akbar mau nanya lagi? Hasil kuesionernya udah dapat belum? Halo Pak. Ya, halo Pak. Oke, saya pindah. Pak, ini kalau kemarin kan sempat diskusi lagi dengan Mas Bisma. Halo? Ya, mana nih Akbar? Sempat diskusi dengan Mas Bisma ya, Pak. Diskusi lagi saya. Terus sudah mulai nanya-nanya sih Pak, apa aja sih yang siapa saja sih aktornya, apa sih yang diinginkan, habis itu siapa aja yang bakal tinggal di situ. Tapi kalau misalkan outputnya itu mau kalau untuk bertanya langsung ke sumbernya itu batasannya mau seperti apa ya Pak? Soalnya kalau Mas Bisma itu kemarin malah pengennya outputnya Mas didesainin dong gitu, jangan riset aja, dia bilangnya gitu. Kalau riset, kalau mata kuliah ini kan riset, kalau didesainin kan TA, tesis gitu kan. Kan slot-slotnya ada di situ. Outputnya itu seperti apa sih Pak? Berarti seperti itu ya Pak, memetakan siapa aja aktornya. Ya, tapi Pak kalau untuk misalkan ya. Kenapa? Kalau untuk analisis untuk meneliti itu kan apakah harus meneliti sesuatu yang sudah ada atau yang belum ada? Soalnya kan kalau yang ini kan belum ada Pak, baru mau direncanakan gitu Pak. Sudah ada. Orang-orangnya kan sudah ada. Orang-orangnya kan sudah ada. Orang-orangnya sudah ada, lokasinya kan sudah ada. Oh iya, tapi belum jadi, berarti itu kayak gitu tetap bisa diteliti Pak ya? Sebentar. Nah, tergantung Akbar mau, kan ada juga kan. Dalam riset for design kan meneliti untuk desain kan memang desain bentuknya belum ada. Oh gitu. iya.
Pak Akbar memang mau ke arah situ enggak gitu loh. Tawaran Bisma mau diterima apa enggak itu yang harus tanya dulu. Kalau nanti kalau tesisnya tentang itu, kalau enggak kan desainnya mau kayak apa itu kan harus diperkirakan dulu, nanti harus dirancang dulu. Gitu. Iya Pak, kemarin sempat ngobrol sih Pak. Jadi gambaran besarnya sih Pak, ya intinya mereka pengen bikin intinya mau bikin kawasan lengkap lah Pak, lengkap bener-bener di pinggir pantai, udah sesuai dapat lokasinya, gambarnya. Itu kerjasama kiainya itu dengan Parusda gitu Pak, perusahaan daerah yang bergeraknya itu di bidang agriculture. Jadi dia ustadznya itu juga kerjasama sama Mas itu pengen bikin gimana sih agriculture yang maju, terus fokusnya di situ tambak yang maju gimana sih, akhirnya dia pengen bikin pakai aplikasi Pak. Aplikasinya saya udah lihat canggih juga sih Pak, dia benar-benar bisa menganalisis data. Terus habis itu pengen juga dia bikin kawasan, ada penghuni, ada permukimannya, ada pesantrennya juga, untuk memang sekaligus kawasan pariwisata juga gitu, lengkap sih Pak. Itu yang saya dapat kemarin. Untuk sementaranya sih katanya dia pengennya kawasan 30 hektar tuh pengen di bener-bener didesain sampai seluas itu sih Pak. Cuman karena Mas itu masih kepikiran baru action plan baru tahap awal-awal, dia kepikiran baru pengen bikin 8 rumah, 8 tambak gitu sih Pak. Mas Akbar, tolong baca paper saya tentang Gambung Dago Pojok ya. Oh, udah baca sih kayaknya. Ya, jadi baca lagi. Ya, ada tiga paper saya tentang Dago Pojok, semua dibaca semua. Oh, saya bacanya yang itu Pak, kreatif itu Pak. Iya, dibaca urutan waktunya. Jadi masalah yang kamu hadapi itu seperti masalah yang saya hadapi. Ya, jadi saya publikasikan paper di jurnal internasional KIS itu dari proyek Mas, pengabdian masyarakat. Bukan dari riset. Gitu. Jadi tolong dipelajari paper saya, kamu bisa mereplikasi metode saya. Gitu. Mirip banget, cuma nanti hasil desainnya kan beda. Kalau saya kan hasil desainnya bikin dibangun ya, karena waktu itu kan itu juga waktunya sih hanya 1 tahun ya. Jadi tapi metodenya nanti pasti akan berbeda ya, karena aktor-aktornya juga berbeda. Sorry ya, bukan konfigurasi aktornya juga berbeda. Tetapi kalau mau dicoba ini kan saya sudah mencoba dan alhamdulillah berhasil. Bagaimana sebuah proyek, apalagi kalau pengabdian masyarakat seperti ini, copyright itu ada di kita, bukan ada di owner. Jadinya kalau proyek yang kita dibayar, itu kalau kita mau publish proyek kita harus izin sama yang bayar kita. Tapi kalau kayak gini pengabdian masyarakat, kita bisa publish tanpa izin owner, orang kita kok yang proyek ini my project itu saya berikan ke Kang Rahmat Jabaril gitu ya, saya nggak perlu izin ke Rahmat Jabaril, ini is my project gitu. Beda kalau misalnya Mas Akbar diminta merancang apa dari owner, terus kemudian ingin mempublikasikan itu, Anda harus izin gitu. Karena belum tentu orang yang proyeknya dibantu itu mau karyanya diketahui banyak orang. Kalau nggak mau ya berarti dia tidak bisa publish. Nah, kalau mau misalnya nggak harus desain bagus-bagus ya, mau coret-coret ya. Tapi kalau mau mencoba kayak gitu bisa gitu loh. Berarti di sini kan risetnya partisipatif Mas Akbar jadi bagian dari proyek itu sebagai arsitek. Jadi kemudian hasil-hasil yang di sketsa-sketsa itu nanti direfleksikan. Tapi jangan lama karena harus menulis ya. Jadi misalnya nanti habis ini ketemu ke sana kemari bagaimana sekitar tengah semester pekerjaan ini sudah harus selesai. Riset partisipatif sebetulnya. Jadi Mas Akbar kayak arsitek melayani orang partisipatif itu, kemudian hasil partisipasinya, karena di dalam riset partisipasi pasti kan ada desain arsitekturnya ya, meskipun kok sketsa, studi presiden, coret-coret gitu kan itu kan desain arsitektur. Nah, itu nanti akan dipublikasinya dengan aktor-aktor yang lain. Nah, karena ini adalah publikasi, maka bukan desainnya yang diutamakan, tapi risetnya. Gitu. Jadi desain sebagai riset nih sekarang. Nah, itu harus selesai UTS. Jadi progres membantu Mas Bisma itu harus selesai sebelum UTS. Karena setelah UTS nanti Mas Akbar harus mengambil jarak dan menuliskan kembali hasil
coret-coretnya itu. Mhm. Enggak Iya, Pak. dengan aktor-aktor lain diputus relasinya supaya kamu bisa nulis. Jadi relasi aktor waktu mendesain itu ya harus sekarang ini. Cepat, intens, banyak informasinya, dan setiap kali ada progres, setiap kali ada diskusi, semuanya dicatat. Itu seperti seorang riset. Jadi desain sebagai sebuah riset sebetulnya. Kalau riset kan kita mengumpulkan data segala macam. Nah, di sini as designer ketika melakukan desain, ketika desain dibaca sebagai riset, maka termasuk konsultasi dengan saya kayak gini kan direkam, gitu kan? Gini. Ini adalah semua data-data. Begitu desainnya diselesaikan, di freeze ya, dihentikan. Mungkin progres desainnya masih harus lanjut ya, tapi harus dihentikan karena Mas Akbar harus menulis, harus meriset. Maka stop, itu data semua dikumpulkan, lalu ditata gitu. Kemudian nanti akan ada konfirmasi, baru kemudian dipublish. Gitu. Jadi kalau misalnya mau, itu paling baca dulu ya, di Dago Pojok itu mirip ya. Waktu itu saya masih prototyping. Kalau Mas Akbar Pak mau tanya, ya. Yang Dago Pojok itu yang kreatif itu bukan sih Pak? Iya. Yang studio itu Pak? Betul, saya libatkan mahasiswa waktu itu. Oh ya, yang studio Pak ya, yang mahasiswa juga ikut merancang itu Pak ya? Ikut survei. Ya. Oh itu saya sudah baca sih Pak. Tapi prosesnya kan seperti itu sebetulnya. Itu kan, tapi semangatnya bukan di Dago Pojoknya Mas. Itu kan proyek saya. Proyeknya cuma nyumbang. Cuma itu, tapi impact-nya kan luar biasa ya. Impact-nya buat Dago Pojok. Saya ikut memeriahkan festival Dago Pojok. Kemudian beberapa dipakai untuk seniman. Hubungan saya dengan Kang Rahmat Jabaril masih sangat bagus saat ini. Dan ketika saya proyek itu, saya kumpulkan data, memang diniatkan untuk riset ya. Di setiap data itu saya kumpulkan dengan rapih gitu. Di satu Mas hasilnya. Kalau mau dicoba. Judulnya ini yang di Science Direct bukan sih Pak? Yang Social Resembling as Design Strategis itu Pak ya, Science Direct. Ya, itu yang masih awal, yang sudah satu lagi yang sudah terbit di Korea itu. Oh, ada lagi ya. Kalau itu belum baca berarti. Kalau itu baru di konferensi. Itu yang lebih tajam ya. Itu yang sangat saya menjelaskan menggunakan ANT dengan jadi lebih teoretikalnya lebih kuat. Kalau yang itu masih saya hanya menjelaskan proyek desainnya aja. Tapi yang jurnal kemarin saya explore ANT. Yang Habitekno bukan Pak ya? Bukan ya? Bukan. Pak boleh tahu judulnya nggak Pak? Saya nyarinya salah, takutnya salah gitu Pak. Design and Socio-Technical Perspective ya, lupa saya. Dan Actor Network Theory dan di Korea Mas jurnalnya. Penerbitnya apa Pak? Korean Society Design KSDS ya, Korean Society of Design Science. Oh, Korean Society of Design. Itu kalau keluar karena masih baru, belum banyak di site, itu bawah-bawah itu citation-nya masih kosong itu. Oh belum iya. banyak. Karena baru terbit ini kemarin 2020. Agustus kemarin baru publish. Cuma kalau yang jurnal ini pasti pusing karena sudah sangat theoretical ya. Yang mudah itu yang tadi yang di Artopolis reassembling tadi itu. Itu buat Mas Akbar barangkali lebih pas yang social reassembling ya. Gitu. Oh gitu. Itu yang masih awal ya. Tapi yang kemudian saya explore ANT dengan lebih total itu di yang Korea yang baru terbit tahun ini. Pak, kalau yang social resembling itu saya ketemu banyak penerbit Pak, ada yang Habitekno, ada yang Science Direct itu Pak. Apa memang sama ya Pak isinya Pak? Enggak, itu tuh Prosedia Mas yang terbitin. Itu kan cuma aksesnya aja. Prosedia. Itu pakai Artopolis kayaknya Prosedia. Oh iya. Itu kan aksesnya di mana-mana kan, tapi Prosedia itu. Oh iya Pak. Yang Habitekno itu ada Habitekno itu lebih ke kampungnya. Oh iya Pak. Itu step dari sebuah proyek aja tuh bisa jadi pengetahuan. Itu proyek kecil aja. Jadi berarti Korean Society Pak ya, Korean Society of Design gitu Pak ya. Ya nanti chat lagi aja deh Pak. Iya. Oke Pak. Makasih Pak. Nanti itu kan Scopus ya. Bisa masuk ke Sinta saya lalu cari paper itu. Sinta, search ini cara-cara mencari. Oh ya. Atau kalau mau masuk Scopus ya, tapi harus juga itu saya juga belum, kalau dengan Scopus saya juga belum familiar. Tapi kalau dengan Sinta lumayan familiar. Kalau di Google Scholar itu di Google Scholar saya di paling bawah karena kan Google kan
Atau coba kalau nggak Google Scholar tapi diurutkan tidak berdasarkan citasi tapi berdasarkan waktu itu ya, karena itu paling baru papernya. Judulnya apa, Kampung Dago Pojok gitu Pak ya? Design as design is socio-technical perspective kalau nggak salah, sosioteknis. Sosial teknis. Design as socio-technical perspective, actor network theory of Kampung Dago Pojok. Oh iya. Kamu? Belum Pak, belum cari. Ntar saya cari. Udah nanti ya. Iya Pak. Baik Mas, saya harus move on ya. Tapi kalau bayangan saya ya sudah dibantu aja Mas Bisma. Nanti kalau bisa jangan wawancara jangan Mas Bisma dengan banyak orang gitu. Tapi setiap wawancara dan kemudian dari wawancara kemudian Mas Akbar men-sketch sesuatu kan seperti arsitek aja kerja gitu kan. Tapi ya lebih banyak mengembangkan gagasan, bukan kayak proyek, lebih ke bukan skematik malah mengembangkan gagasan aja, nggak proyek gitu. Jadi desainnya lebih ke gagasan-gagasan, mereka punya apa harus ditanya lagi, dicatat, ditanya lagi, catat. Sampai satu semester proses itu harus dihentikan dulu, di stop, harus dibaca kembali untuk ditulis. Libatkan sebanyak mungkin aktor yang terlibat di situ, bisa diakses langsung. Nanti kan macam-macam ya. Oke, boleh ya yang lain. Ada yang ini sudah 8.12 soalnya. Ada yang mau ini enggak? Saya cuma ingatkan waktu ya, sekarang sudah mulai. Sudah. Ada lagi yang mau disampaikan? Halo Pak. Oke, Sina ya, Sina Lana atau Rika? Rika dulu. Rika dulu. Oke, silakan. Ya, Erik. Saya dulu ya Pak. Siapa? Saya. Sorry, Rika. Oke, ya udah. Saya yang tentang masyarakat lokal di tepian Sungai Kapuas di Pontianak, tuh Pak. Oh iya, yang pindah itu ya, yang pindah kampung yang masih lama. Jadi saya udah dapat lokasi gitu Pak di tepian sungai yang belum tertutup dengan waterfront. Itu ada di Kecamatan Bancir Laut namanya. Jadi di situ saya lihat memang masih banyak rumah-rumah kayu panggung gitu di situ. Terus saya juga ketemu artikel kunci yang menurut saya bisa menjadi rujukan punya Bapak yang tentang pasar tradisional yang di Pasar Legi Solo dengan Balubur itu kan di situ menjelaskan tentang jenis locinya, ada citra, ruang, dan karakter. Jadi saya memang cari 3 itu aja gitu ya. Itu sip. Oke, tinggal ditunggu aja nanti. Sudah survei ke lapangan berarti? Belum, baru lihat-lihat aja gitu Pak, kayak cocok nggak gitu. Tapi belum cari yang jenis locinya itu. Perlu approval dari saya? Boleh Pak, saya soalnya masih ngeh gitu dengan si jenis locinya tuh gimana sih sebenarnya yang mau diambilnya. Ya udah, next berikutnya saya akan jelaskan. Tapi kalau bisa ya sudah. Kalau ini harus ada data-data dulu ya. Bisa kalau saya lebih suka iteratif gitu loh. Jadi kalau teorinya belum ngerti ke lapangan aja dulu. Nanti dibaca dengan teori. Jadi kalau kurang ke lapangan lagi gitu. Kalau jaraknya dekat itu lebih enak di situ. Sehingga nggak pusing kita itu loh, sambil belajar teori sambil belajar praktek itu ada dialog itu bikin nggak pusing. Tapi kalau harus cari teori dulu baru ke lapangan tuh wow, bikin teorinya bisa sangat setengah mati. Gitu. Jadi bolak-balik sampai ketemu gitu itu lebih enak. Jadi genus logik nama kampungnya apa, Rik? Bancir Laut. Bancir Laut ya. Jadi ini genus logik of Bancir Laut kan sudah ketemu judulnya kan. Oh gitu aja ya Pak ya. Iya. Juga gitu aja nanti keunikannya kan kamu belum ke lapangan kan ruhnya Bancir Laut itu kan belum ketemu. Genus loci ya yang guardian spiritnya yang menjaga di situ kan belum ketemu. Kalau udah mulai ke sana ngobrol merasakan sesuatu nanti kan ruhnya dia sebagai kawasan yang masih asli di tepian sungai kan ketemu. Itu yang belum ketemu. Kalau saya berarti nanti bisa aja ambil judul dari jenis loci yang ada di situ gitu ya Pak ya? Ya nanti kalau bisa langsung genus locinya bisa langsung keluar di situ. Gitu. Oh,
Kalau misalnya bisa pasar Balubur kan gineologinya itu lifestyle ya. Kalau pasar Legi itu kan kalau menurut saya gineologinya wanita, malah pedagang wanita itu saya nemu karena lihat dari sejarah Solo gitu. Itu kan beda gitu. Nah, kalau kamu cuma satu yang diteliti, kamu bisa langsung keluarkan gineologinya apa, ruhnya kampung itu apa. Iya Pak, soalnya saya juga ada ketemu yang lain, itu kayaknya punya mahasiswa Bapak dengan Bapak yang tentang warung kopi Aceh. Ya, warung kopi Itu Aceh itu kan. lebih banyak kayak melihat yang dulu dengan sekarang, terus yang punya Bapak juga Ya. lagi dengan libur. Iya, dan kelihatan kamu udah kayak cuma satu nggak apa-apa gitu ya Pak? Iya, satu aja kan karena kau itu juga gitu. Iya, justru kalau gineologi bagusnya memang satu gitu kan. Tiap tempat akan punya ini beda-beda keunikannya. Jadi jawabannya adalah Kampung Bansir Laut ini keunikannya apa sih? Nah itu yang kamu jawab nanti dengan pendekatan gineologi dia bisa menjawab itu. Jadi nanti ya kedepannya kan gineologi itu nanti kalau dibangun ya tolong jangan main hantem lah gitu loh. Angkatlah yang unik di situ gitu. Tapi nanti itu nggak usah dibahas di sini, itu dibahas tempat lain. Ya, di kesimpulan atau di akhir lah, saran itu lebih ke saran. Gitu. Itu di kesimpulan di paling akhir, di saran malah bukan di kesimpulan. Saran. Iya nih Pak. Berarti saya mungkin mau lihat lebih dalam dulu tentang jenis locinya, baru saya betul. Nah, ini kemarin sebelum gineologi itu Gordon Cullen juga dia semangatnya sama, semangat tuh desainnya itu sama sebelum Norbert Schultz ya, Gordon Cullen yang dipakai Heidi sama Fai itu nanti bukunya bisa di ini juga, bisa di share juga. Jadi nanti pas belusuan ke sana, nah kalau sebelum tahu gineologi belusuan ke sana, mending pakai ini dulu, pakai Gordon Cullen dulu kerangkanya. Jadi ada tempat yang bagus dikasih judul, tempat bagus kasih judul. Nah setelah itu dapat data-data dikumpul baru dibaca dengan Norbert Schultz ya, dengan gineologi. Ini. Rick banyak yang sudah ngantri yang lain, udah panas nih kayaknya teman-teman. Tadi Sina dulu ya. Oh iya Pak. Oke. Nah, silakan nanti kalau udah ada progres manfaatkan WA ya Rika, manfaatkan WA untuk kayak Sayed tadi. Oh iya silakan Pak. Sina. Ini Pak, sebenarnya kan kemarin saya masih bingung mau membahas apa. Tapi kemarin saya sempat terpikir sih Pak, apa bisa kalau misalnya saya meneliti genealogi dari Museum Tsunami Aceh gitu Pak. Kamu kepengen Museum Tsunami ya? Iya Pak. Kepengen ngambil kasusnya Museum Tsunami ya? Iya, atau lapangan Blang Padang di Banda Aceh sih Pak. Kalau saya sih, kalau Museum Tsunami udah terlalu terkenal, jadi gini ya, itu agak kontroversi kalau menurut saya. Museum Tsunami itu banyak terjadi kontroversi. Jadi kalaupun kamu memuji-muji Pak Emil itu udah lewat ya, nggak pada tempatnya. Ya. Kalau mau mengkritik Pak Emil juga ya juga sudah tidak pada tempatnya karena itu udah lewat. Itu banyak sekali, banyak keberhasilan, banyak bagusnya juga banyak sekali kesalahannya. Nah, kalau saya sudah tahu kesalahannya seperti apa, tapi sepertinya masih kurang relevan dengan sekarang. Oke, saya cerita dulu Museum Aceh. Jadi mending kamu adalah Blang Padang tadi ya, yang Aceh ya. Iya Pak. Nah, sebelum kamu cerita mengenai Blang Padang, apa kesalahan dari Museum Aceh? Orang tidak belajar mengenai tsunami di situ. Pak Emil lebih banyak explore arsitekturalnya, wow-nya, gitu, dan itu membuat orang terpukau dan membuat nama beliau melambung. But apakah orang Aceh belajar untuk menghadapi tsunami di situ? Saya merasakan tidak. Jadi tempat-tempat untuk belajarnya itu dikesampingkan, hanya sisa-sisa. Gitu. Jadi Museum Aceh itu hanya stepping stone buat Pak Emil untuk terkenal. Tapi pembelajaran buat rakyat Aceh itu under question, big under question. Jadi, tapi saya nggak akan nyalain Pak Emil, yang saya pertanyakan justru rakyat Acehnya. Gitu. Dan beberapa orang Aceh juga nggak merasa sense of belonging dengan baik, ya itu kan proyeknya BRR itu, proyek top down-nya. Gitu. Jadi kalau pasca Museum Aceh, saya kemudian pernah ke Aceh lama kan, jadi mulai ngerti permasalahan orang Aceh adalah, so buat orang Aceh akan seperti apa itu, gitu.
Apakah hanya buat happy-happy atau mau seperti apa? Gitu. Nah itu rumit nanti karena orang Aceh juga nggak penelitiannya harus lebih ke antropologis Aceh sekarang segala macam. Rumit itu nanti. Orang Aceh itu maunya apa itu is very under question bagi kami orang bukan Aceh ya. Ya, beberapa teman-teman saya mahasiswa saya yang di Aceh sendiri juga merasa nggak nyaman dengan kondisi masyarakat Aceh yang saat ini. Sina dari Aceh? Iya, Pak. Ya, kalau lapangan Belang Padang tadi gimana ceritanya? Kalau lapangan Belang Padang itu kan dia taman kota ya, Pak. Dia pas di depan museum tsunami sih, Pak. Iya. Iya. Di situ dijadiin ruang publik untuk masyarakat Banda Aceh itu sendiri, ya? Pak. Belang Padang itu baru atau lama? Udah lama, Pak. Oke. Ya. Dan di sekeliling Belang Padang itu yang mengitarinya juga ada seperti monumen kecil ya, Pak. Yang itu bukti terima kasih untuk seluruh negara yang sudah membantu rekonstruksi Aceh pasca tsunami. Iya, jadi lebih bagus di Belang Padang, lalu Museum Aceh itu bagian dari Belang Padang aja. Lebih Aceh lah Belang Padang. Namanya juga Belang Padang ya. Aceh. Nama sih Belang Padang itu apa sih? Tempat luas ya, lapangan luas. Iya, Belang itu kayak Belang yang biasa sawah sih, Pak, gitu. Karena dulunya itu memang sawah. Sawah, betul kan, sawah luas. Kalau pakai genoslogi berarti kamu harus bisa jelaskan apa uniknya Belang Padang itu. Ya memang kelemahan genoslogi akan subjektif ya. Jadi ini uniknya Belang Padang menurut Sina, ya nggak apa-apa. Tapi harus keluar uniknya apa. Nanti kan baru ada monumen, baru ada museum tsunami di depannya. Tapi kayaknya kamu juga ceritanya belum pakai jiwa. Jadi uniknya apa juga belum. Iya, Pak. Masih bingung soalnya. Ya. Jika kamu potret-potret jalan-jalan ke sana ambil ngarang-ngarang ini uniknya apa sih, ngobrol ke orang gitu kan. Gitu. Kamu dari mana, Unsia? Iya, Pak. Kalau Unsia ada Pak Masdar, Bu Izia sama Sulhadi itu bisa ditanya-tanya itu dia. Kalau kamu kebingungan nanya mereka. Kalau nanya ke saya uniknya Belang Padang juga nggak ngerti gitu. Tapi kalau mereka kan orang Aceh gitu. Jadi kalau saran saya mungkin ada teman-teman saya dari Unsiah itu Pak Masdar, Sulhadi. Kalau mau sama Bu Iziah itu bisa ditanya itu untuk membuat Sina bisa lebih kepekaan terhadap Banda Aceh itu bisa lebih muncul gitu. Mereka jauh lebih tahu tentang Banda Aceh gitu daripada saya. Karena itu tadi kepekaan itu ya yang harusnya dipunyai untuk bisa mengenerate cara kita membaca genoslogi. Itu sih nah. Jadi selain jalan-jalan kalau kamu buntu bingung tanyalah ke dosen-dosenmu yang teman saya jadi kenal enak ngobrol. Tapi waktu saya ke sana dulu yang minat budaya ya orang-orangnya ya itu aja sih. Bu Izia, Pak Masdar, Zulhadi, yang lain-lain kayaknya juga minatnya di tempat lain ya. Jadi ya itu waktu saya main ke sana dulu. Peer ya kayaknya peernya ke geng kelompoknya ya itu lagi orang. Itulah ngobrol ke sana telepon gitu supaya dapat insight ya, dapat pencerahan, dapat ini tahu bisa gini loh gitu. Gitu sih. Iya, Pak. Ya. Baik, kita 824 masih ada yang ingin disampaikan? Terima kasih, Pak. Sama-sama. Boleh masuk, Pak ya? Siapa ini? Salim, Pak. Salim, gimana nih Salim? Dipin dulu saya pin. Kenapa, Pak? Nggak muncul wajahnya, suaranya sih muncul, wajahnya nggak muncul. Jadi harus dulu. Aktif, Pak. Ya, ini MS Team itu harus kalau untuk muncul wajahnya harus dipin dulu. Salim. Ini Monica juga, Mondel juga ada nih. Pin. Mondel, Ade. Gimana? Ada Safira. Saya harus ngepin ya, sematkan. Salim dulu deh ya. Salim dulu ya. Oke ya. Habis Salim, Mondel. Silakan. Baik, makasih Pak sebelumnya. Gimana sih? Pengen ngambil sebenarnya ada 2 tempat sih Pak. Satu kampung, satu yang kemarin kebetulan yang kita udah buat pasar
Maksudnya kita udah buat desainnya itu Pak. Kalian di mana posisinya? Tubaba Pak. Udah lagi di Tubaba? Oke, siap. Oke. Ya, yang di Tubaba itu. Jadi, tapi ini proyeknya sudah berjalan, hanya memang belum selesai semua Pak. Apakah itu diangkat juga nggak Pak? Maksudnya bisa. Oke, kamu mau pilih yang mana dua-duanya itu? Pasar sama apa? Kira-kira yang satunya? Kampung? Satunya sama yang kampung Pak. Karena menurut saya kampung juga di sini memang belum pernah ada yang dari konteks arsitektur itu belum ada yang angkat Pak ya. Oke, mau yang aman atau yang eksploratif kira-kira? Ini masalah tenaga ini, Mas Salim. Masalah tenaga dan manajemen. Pengennya sih eksploratif Pak ya, tapi kalau seandainya memang kalau yang kampung Mas saya udah belusuan kampung, cuma memang Tubaba nggak ada. Jadi menariknya yang Tubaba betul di dalam arsitektur Hasanah yang paling nggak saya yang punya ya, saya dengan Pak Ansori yang bikin ya peta itu Tubaba nggak nemu kan kampung transmigran semua di situ. Iya, tapi yang di kampung yang itu Pak, 11 desa tua itu Pak, yang saya ya ada 11 desa di Tulang Bawang Barat kan? Ya, tua yang di Tulang Bawang Barat itu. Ya. Mas kalau itu foto-foto aja lah, yang kampung itu nggak usah diteliti lah. Saya kebetulan sudah teliti Pak, sudah ada. Nanti saya kirim draftnya Pak ya. Ya udah. Ya itu tadi pertanyaan saya mau yang eksploratif atau yang aman. Kalau yang aman kampung mah cepet itu mah 2 hari mah rampung selesai. 2 minggu, 3 minggu mah selesai itu mah. Kebetulan dia belum diangkat tuh. Saya pengen angkat itu aja kalau gitu Pak. Enggak, maksudnya untuk tugas ini mau kampung atau yang proyek? Kampungnya aja ya. Gimana Pak? Enggak, Mas Salim mau lihat beban kita juga gitu loh. Kalau yang kampung mah cepet lah, selesai itu mah. Gitu. Atau kalau yang proyek kan kelas ini jadi lebih banyak kita diskusi. Kalau kampung kan jadi akhirnya diskusinya juga nggak banyak karena ya kita ngobrol sekali udah beres itu mah. Ya, baik. Ini aja Pak, yang desain itu aja Pak. Kebetulan sebenarnya saya udah coba masukin kontennya di dalam pasca desain itu. Memang hari ini belum selesai semua karena kita belum bicara interior dan segala macamnya ya. Tapi itu sudah boleh dibilang sudah 80% rampung. Oke, Mas, kalau gitu sebelum yang desain, yang kampung saya bisa minta ininya, bisa minta data-datanya. Yang tadi kampung tua itu. Apa ya? Ya, gitu. Baik. Artinya itu nggak kita diskusikan, tapi saya tertarik dengan kampung, tapi nggak kita kerjakan. Jadi kalau diizinkan, Mas Salim bisa ngasih ke saya gitu, karena saya juga tertarik betul, tertarik bener tuh yang di sana. Mau jelas kalau ke Lampung misalnya diundang ke Tubaba ya pasti saya datang ke sana. Jadi tolong data Mas Salim dikasih ke saya dulu, tapi itu nggak kita kerjakan. Gitu. Kita simpan, lalu kita ngerjain yang proyek itu. Baik Pak. Jadi selama beberapa bulan ke depan untuk 1 semester, tadi kan satu challenge mau yang aman atau yang eksploratif. Jadi gini Mas, saya juga mengembangkan namanya design reflection. Itu juga nanti yang akan dilakukan Akbar. Yang sudah saya lakukan dan alhamdulillah nembus jurnal ya. Sorry, Q2 sih ya, bukan Q1 untuk bidang yang lain ya. Maksud saya di Q2. Jadi seorang arsitek itu dia bisa menceritakan kembali apa yang sudah dilakukan. Jadi kalau Mas Salim dari proyeknya kemudian mengambil jarak, nah pertama harus dihentikan dulu, proyek itu harus dibekukan dulu. Kalau masih berjalan, dan tidak bisa dong kita melakukan refleksi gitu kan. Jadi harus dibekukan. Meskipun proyek masih jalan, dibatasi bahwa ini saja yang akan saya teliti. Lalu kita sebagai arsitek mengambil jarak dari situ. Pas. Berarti proyek-proyek itu tadi kan berarti itu adalah objek yang kita teliti kan. Padahal proyek kita sendiri. Tapi kita harus ngambil jarak. Itu namanya design reflection. Itu yang arsitek tidak pernah melakukan itu, jarang melakukan itu, padahal itu penting sekali. Mengambil jarak itu maksudnya seperti apa Pak ya caranya gitu Pak? Ya diam dulu lah, jangan kerja dulu, dilepasin. Iya. Ya, gitu. Ngambil jarak itu artinya kalau kita proyek kan kita mikirin gimana ngerjain proyek. Gitu. Kalau ngambil jarak itu artinya proyeknya dianggap selesai, lalu kita melihat diri kita di situ. Kita melihat bagaimana proyek di situ dari luar. Jadi nggak ngerjain proyek lagi, tapi membaca proyek.
Gitu. Nah, itu proses mengambil jarak itu yang sebetulnya kalau dalam pandangan saya seharusnya pendidikan arsitektur itu ngajarin itu, bukan ngajarin Anda untuk jadi buruh. Itu tapi jadi scholar. Dan itu jarang, hampir di Indonesia nggak dilakukan, dan itu akhirnya kebingungan itu karena itu reflection itu nggak banyak dilakukan. Karena bikin ngerjain tugas kan sudah ngumpulin, habis itu Anda lari kemana gitu kan. Ngerjain proyek juga habis itu lari jabat tangan, pesta-pesta, habis itu lari kemana. Tapi proses pembelajaran, learning dari sebuah mengerjakan proyek itu tidak serius ya, tidak terinstitusionalkan dilihat gitu. Jadi ya tadi tidak ada kesempatan untuk kita nggak ngerjain proyek, tapi kita ngambil jarak lalu mikirin proyek itu dari sudut pandang kita belajar apa dari situ. Kita nggak punya tempat untuk melakukan refleksi itu secara institusional. Padahal sebagai proses belajar kan sebetulnya bukan menghasilkan karya yang penting. Ya, kadang-kadang tidak punya setiap arsitek bisa punya kesempatan untuk menghasilkan karya yang hebat. Tetapi semua arsitek yang bekerja pasti belajar ketika dia proyek, ketika dia berkarya. Proses belajar itulah, proses dapatkan pengetahuan disitulah yang sebetulnya penting untuk pembelajaran arsitektur. Bukan karyanya. Gitu. Nah, kita terjebak pada karya. Wah, ini hebat, kok bisa hebat? Kenapa sih? Itu. Dan akhirnya kita terjebak pada karya-karya yang hebat-hebat ya, bukan pada proses ketika apapun karya. Kalau karya hebat berarti kan pembelajarannya lebih intens ya, lebih kuat ya, lebih punya dampak yang luas. Tapi kalau proyeknya kecil, dampaknya barangkali ya segitu-segitu aja. Tapi proses pembelajarannya bisa juga sangat bagus yang bisa dipelajari oleh orang lain. Proyeknya pasar ya itu berarti ya, Mas Salim ya. Sebenarnya tepatnya begini Pak, proyek ini kan proyek pribadi Pak Umar ya. Oke. Proyek pribadi Pak Umar, dan posisi saya di situ karena pandemi ini saya ikut membantu membuat beberapa, salah satunya itu adalah jembatan. Nah, kebetulan jembatan yang saya cerita ini, jembatan ini sebenarnya hanya menjadi penghubung antara yang dibangun, menurut saya ini cukup eksklusif ya, dengan masyarakat di sekitar situ. Nah, kemudian juga ada kebetulan ini dibatasi oleh kali yang sebenarnya kali ini habit masyarakat masih hidup di situ gitu. Maksudnya mereka masih mandi, anak-anak masih di situ gitu ya. Nah, kebetulan dia kan di dalam hutan karet ya Pak. Bapak kan pasti tahu itu kan itu Bapak karet semua ya. Yeah. Nah, dari situ kemudian itulah yang kemudian ditangkap. Saya coba mengintervensi melalui coba dibangun itu jembatannya itu sebenarnya dari batu-batu borde saja, batu-batu besar. Itu jadi begitu Pak. Lalu kemudian riset di kampung pasar, ada temuan-temuan yang menarik itu, lalu kemudian ditarik karena COVID, mereka juga kan sebenarnya ikut terdampak nih. Makanan-makanan itu kemudian saya coba kan untuk diperbaiki sedikit, tidak banyak, lalu kemudian dibawa masuk ke dalam coba buat konten pasar itu Pak sebenarnya. Oke. Nah, mungkin artinya sudah mulai harus didudukkan proyeknya seperti apa. Tadi bagus ya, proyek pribadi dari siapa? Pak Bupati, Pak Umar ya. Ya. Berarti kalau proyek pribadi Pak Umar, berarti kan profilnya Pak Umar sudah harus mulai dieksplor. Banyak yang belum tahu, Mas. Umar itu seperti apa. Kalau saya tahu, saya ngikutin kiprah beliau di Kompas ya. Beberapa pemberitaan mulai itu Bapak di Kompas, jadi saya tahu kiprah beliau. Gitu. Dia salah satu bupati yang ingin memajukan daerahnya dengan pendekatan budaya. Dan di Indonesia cuma satu itu. Budaya lokalnya. Jadi unik banget Umar. Jadi begitu ini proyeknya Umar, oke, warna dia. Di Indonesia cuma satu ya. Cuma satu yang memajukan daerahnya dengan pendekatan budaya. Kalau yang pendekatan budaya banyak, tapi yang membuat daerahnya maju dengan pendekatan budaya nggak banyak. Pak Emil memajukan Jawa Barat, tapi pendekatan dia tidak budaya, pendekatan dia kreatif. Gitu. Ya. Ya. Jadi ini bakal menarik, tapi sangat eksploratif juga ya berisiko lah bahasa saya itu ya. Berisiko karena hanya sedikit orang yang mencermati itu ya. It's not mainstream. Ini adalah stream baru kan, hanya bilang kalau satu itu kalau wah ini berarti hebat ya, unik ya. Tapi bisa juga dilihat ini aneh. Orang lain semua pakai kroni, dia pakai budaya, gitu kan. Gitu. Bisa dibilang aneh gitu. Nah, itu yang tadi kalau resiko-resiko itulah yang mungkin harus dikalkulasi, tetapi
proyek ini harus didudukkan dulu dengan di-freeze ya, dibekukan ya. Namanya proyek kan mengalir, harus dibekukan dulu supaya bisa dibaca. Ada pasar, ada jembatan, ada apa, itu dipetakan dengan baik. Ownernya siapa, masyarakatnya siapa, ini. Gitu. Begitu dipetakan dengan baik, baru kemudian diteliti. Baik, Ya. Pak, baik. Saya bisa membaca karena saya bisa ngerti karena saya mengikuti gitu loh. Tapi kalau nanti kalau misalnya harus publish kan nggak semua orang bisa ngikuti, Mas. Itu. Iya. Ya, itu jadi the problem dari proyek kamu adalah itu nanti. Harus didudukkan dengan baik dulu supaya ke depan orang-orang yang tidak mengikuti kiprah Pak Umar, tidak mengerti tulang bang barat juga bisa memahami apa yang kamu kerjakan. Problemnya di situ nanti. Baik, Pak. Data-datanya sudah ada semua ya, data kampung, data sungai, data jembatan, data pasar. Lengkap, Pak. Kebetulan saya juga buat akunnya tuh, akun Instagramnya. Maksudnya itu Iya, apalagi Instagramnya. aplikasi. Iya. Karena kegiatan pasar itu saya coba rekam juga ya, maksudnya di dokumen. Baik, Pak. Jadi gitu nanti yang saya kembangkan ini dengan saya nggak tahu ya, saya belum baca tulisannya Pak Agustinus Sutanto itu. Research as design, design as research. Nah, kalau saya simple gitu loh. Nanti ketika desain itu sudah bisa di-freeze, dibekukan, lalu dia dianggap sebagai satu fenomena yang diteliti, berarti kan harus pakai metode untuk meneliti. Metode untuk menjelaskan desain kita. Nah, metode itu harus diturunkan dari teori. Itu Mas Salim. Tapi saya juga belum bisa menjelaskan pakai teori yang mana karena objek proyeknya juga saya belum baca. Gitu. Saya belum bisa lihat sebagai sebuah objek yang ini toh bentuknya itu. Itu Mas nanti di situ. Baik, Pak. Nanti kan banyak teori kan, nggak harus ANT, nggak harus semiotik ya. Itu kemungkinan sih dua, kalau nggak pakai semiotik pakai ANT itu nanti ya. Kemungkinan ya, tapi juga nggak harus itu. Kalau Mas Salim punya teori yang lain yang dikuasai ya boleh. Baik, Pak. Kalau enggak juga pakai Bourdieu, kalau mau kita lihat dulu nanti ya kecenderungannya ke arah mana, cerita aja. Mohon bisa di-post di grup WA ya, grup WA-nya supaya rame gitu. Data-data proyek lagi supaya bisa sambil saya baca gitu. Bisa juga sebetulnya kalau mau exercise pakai punyanya Bourdieu itu cultural capital pakainya Dovi. Baik, Pak, baik. Jadi gini, sambil jalan jadi gini, Dovi itu menggunakan pendekatannya Bourdieu tentang cultural capital. Dia ada di buku, ada ini Silent Complicities dari Kim Dovi ya. Kim Dovi itu dia. Jadi dia bilang bahwa tugasnya arsitek itu adalah sebagai cultural producer, produsen budaya. Itu menjadikan masyarakat yang artefaknya dibantu atau didesain sama arsitek itu naik kelas. Gitu. Naik kelas. Agak Marxis memang Bourdieu itu, Dovi dan Bourdieu itu agak neo-Marxis gitu. Tapi bukan pertentangan kelas kayak Marx ya, tapi dia lebih bagaimana perjuangan kelas. Nah, apa yang dilakukan Pak Umar itu bisa dibaca dengan itu. Pak Umar mencoba menaikkan kelas Subaba dengan arsitektur. Itu pakai cultural capital. Jadi Dove menuliskan dengan cukup bagus di buku Becoming Place itu Silent Complicities. Nanti kalau sambil dibaca, kalau saya langsung kebayang itu Mas, bukan ANT, bukan semiotik ya. Tapi ke situ karena jelas sekali Tubaba itu dikenal secara nasional lewat budaya dan arsitek sangat berperan di situ. Nah, itu sangat menjelaskan teorinya Dovi, Kim Dovi dengan mengutip Bourdieu bahwa arsitektur itu adalah arsitek itu tugasnya adalah cultural producer, agen produksi budaya. Itu. Yang tujuannya adalah ketika ada satu masyarakat dilayani oleh arsitek, maka masyarakat ini kelasnya naik. Kalau kelasnya naik kan biasanya arsitek yang dalam tanda kutip dibayar sama orang-orang kaya kan, jadi arsitek borju gitu ya. Ya itu satu sisi arsitek yang lain. Tapi kayak kamu Dago Pojok ya, Oki Kuspriyanto ketika melayani satu rumah penulis gitu, nggak harus kaya gitu loh, nggak harus kaya, nggak harus uang gitu.
Kampung Dogo Pojok itu kan juga karena ada seni gitu kan, Kang Rahmat Jabari ngangkat pamor Kampung Dogo Pojok. Jadi dia diakui bukan hanya sekedar kampung yang dipinggirkan, tapi kampung yang eksis. Rawamangun di Kampung Kalijodo itu juga gitu. Jadi arsitektur sebagai agen perjuangan untuk bahwa masyarakat pinggiran itu juga bisa diakui gitu loh, bahwa kita setara. Gitu. Itu yang diperjuangkan Bourdieu itu sebenarnya itu ya, Duve gitu. Ya, Tubaba cukup kuat di situ. Kalau saya sih kemungkinan akan membaca desainmu dari cultural producer nanti, dari ininya Dovi. Jadi setelah proyek di freeze, kemudian ngambil jarak, data-data proyek itu dianggap sebagai objek yang diteliti, lalu gunakan teori, gunakan metodologi, kita meneliti apa yang sudah kita lakukan. Itu yang dimaksud sebagai theoretical reflection kalau bahasa saya ya. Oke, sudah 842. Tadi masih ada siapa lagi yang ini? Baik, terima kasih banyak Pak ya. Ya. Itu Rika mau tanya Pak, Rika udah raise hand Pak. Itu sudah Ya, sudah makasih. Saya harus pin dulu nih. Rika, mana sih? Aduh. Saya udah Pak tadi Pak. Oh udah ya tadi ya. Oh ya, mau nih bertanya. Mondeo. Iya. Nah. Silakan, Mon. Oh ya, saya coba mencari ide topik baru Pak. Saya kepikiran untuk membahas tentang perumahan di sempadan rel kereta api. Lokus yang saya ambil itu di Jalan Maleber, Pak. Jadi di dekat daerah Hussein Sastra Negara itu kan ada rel kereta api. Nah, lalu di samping rel kereta api itu, Pak? Teman saya tinggal di situ, nikahnya di situ dulu sama teman sekampung. Oh iya, Pak. Ya. Iya, terus dekat rel kereta api. Lalu di samping rel kereta api itu kan ada jalan. Nah, jalan itu seringkali dipakai untuk jadi jalan alternatif untuk ke daerah Cimahi, Pak. Jadi jalannya walaupun kecil, itu sangat ramai. Ya. Iya, jadi saya melihatnya bagaimana mereka bisa bermukim di tempat yang udah dekat sama kereta, dekat sama bandara, dekat sama jalan yang memang ramai gitu, Pak. Ya, jadi saya mau lihat penataan ruang di dalam rumah mereka masing-masing gitu, Pak. Jadi rencananya saya tanya ke RT atau kemananya gitu tentang bagaimana daerah sini itu bisa berkembang sampai ramai gitu, Pak. Terus saya cari tahu juga mereka penataan di dalam rumahnya itu seperti apa gitu untuk mengatasi kebisingan yang sangat-sangat parah gitu, Pak. Gitu sih, Pak. Masalahnya adalah daerah situ merah, hijau, kuning. Bahaya loh survei langsung. Daerah COVID-nya Pak maksudnya? Menarik gitu. Cuma ketika kamu harus survei ke sana kan nggak boleh ini. Apa caranya gimana ya? Iya sih Pak, tapi kurang tahu sih Pak. Saya harus cari tahu dulu kalau COVID-nya itu kayak gimana di daerah situ. Tapi kebetulan ya siapa Pak? Kamu kenal dengan orang-orang Maleber nggak? Ada satu teman saya tinggal di situ sih Pak. Nah, salah satunya adalah metodenya indirect ya. Oke, itu saya lakukan ketika saya membantu pesantren di Soreang ya. Padahal itu juga nggak masalah, tapi kami kan dari dosen itu tidak disarankan untuk pergi keluar kota gitu. Jadi ketika saya mengubah lokasi ke pesantren itu diutamakan surveinya lewat semua hal surveinya lewat daring. Jadi data-data kami nggak survei ke lapangan, yang survei itu ya santri di sana, kiainya malah anak kiainya yang survei, suruh motret, suruh apa. Ya, itu Mon. Gitu. Jadi masalahnya adalah ini adalah di metode karena COVID. Adalah kamu nggak boleh survei ke sana karena itu berbahaya. Maka yang survei adalah teman kamu. Oke, Pak. Nah, jadi kamu harus membuat panduan. Nah, ini kebaruan dari riset di masa COVID adalah pertama kamu harus punya orang yang bisa kamu suruh-suruh gitu loh di sana. Nah, itu yang paling repot. Itu yang paling repot. Ketika saya di Sirajul Huda itu pengabdian masyarakat di sana memang
putra kiainya Kang Khairil itu mau dia, bahkan kakak sama adiknya dilibatkan juga gitu. Wah, keren. Gitu kan. Terus kita butuh ini, kita butuh ini, kita butuh ini. Kita kan nggak bisa survei. Tolong dong potretin gitu. Bisa dia potretin di sini, potretin di sana, potretin di situ. Selesai lah pengabdian masyarakat saya, udah selesai itu hanya karena ketemu sama orang yang tepat dan orangnya bisa ngerti apa yang kita mau. Nah, jadi itu Mon, kalau itu di situ tantangannya adalah dengan teman kamu di sana itu dia sedekat apa dengan kamu dan istilahnya dia jadi mata dan tangan apa indera kamu ada di sana tuh remote gitu loh, bukan kamu. Oke, Pak. Kalau saya samperin tapi dengan pakai protokol COVID gitu tetap tidak ya. ini apa ya? Boleh tetap, tapi kan kami nggak bisa dalam kan, beberapa yang ingin kamu ketahui kan nggak bisa didapatkan, gitu. Iya sih, Pak. Betul. Sebenarnya daerah rumah saya juga nggak jauh dari situ sih, Pak. Makanya saya pikir betul kan. Kamu di mana tinggalnya? Saya di Ciberem, Pak, Cimahi, Jalan Kebon Kopi, deket banget. Sebelahnya. Ya itu tadi masalah di COVID, hati-hati di situ karena kan kampung itu kan orang protek gitu kan, dia nggak bisa mudah orang luar masuk. Iya sih, Pak. Ya tentu kenapa? Saya pikir bisa tuh karena jalan itu sendiri sebenarnya waktu awal-awal COVID itu sempat ditutup, Pak. Emang tidak bisa akses lagi. Nah, tapi sekarang itu karena sudah mulai masuk new normal kan, dia dibuka lagi jalannya. Jadi masih berjalan seperti biasa gitu, Pak. Dan itu kan jalan umum, jalan alternatif. Makanya saya pikir saya bisa ambil data langsung. Oke, pertanyaannya ada dua nanti. Kalau kamu masuk di situ, kamu harus terlindungi dari orang kampung yang kita nggak tahu dia carrier atau tidak. Oke, terus yang kedua, kamu harus lindungi orang kampung itu karena kita nggak tahu kamu carrier atau tidak. Gitu. Iya sih, Pak. Nah, ketika barangkali nanti preliminary survei bisa kamu lewat kendaraan motret-motret tanpa harus atau apa jalan-jalan duduk ngobrol tapi nggak boleh deket-deket gitu nggak bisa langsung masuk rumah. Nah, tapi nanti kalau mau melihat bagaimana rumah-rumah yang akan diteliti, mau nggak mau kamu harus menggunakan orang kampung itu. Karena kan kalau meneliti rumah segala macam adaptasinya kan harus lama kan, dan itu berarti kamu harus interaksi atau gimana itu kan berisiko sekali di situ. Iya sih, Pak. Kalau untuk penelitian yang seperti ini itu sebenarnya harus berapa rumah gitu Pak yang saya kunjungi sampai saya bisa menyimpulkan. Begitu ada COVID, semua prosedur ilmiah tidak berlaku. Semua prosedur riset ilmiah itu dikoreksi ulang semua. Misalnya etnografi bilang. Etnografi bilang kan harus tinggal di situ. Ya nggak bisa lah dengan COVID seperti itu. Berarti orang-orang etnografi harus mengoreksi semua ilmunya. Sebenarnya saya awalnya mikirnya lebih ke ini aja sih Pak, misal ruang tidur itu dia naruh di belakang atau di depan, jadi saya nanti menggambarkan sendiri dari tampak depan, terus. Nah itu. Iya paling kayak gitu sih Pak. Iya. Jadi dari narasumbernya, ya kan kamu harus ngomong kan ini depan, terus kamu lihat di Google Map gitu kan, ini kamar tidur di sini ngobrol, kamu gambar ulang dari hasil Google Map kan, ngobrol dari penghuni. Iya, paling kayak gitu, Pak. Goalnya kan bisa tidak harus langsung. Kenapa, Pak? Goalnya kan tidak harus langsung kan. Iya sih. Ya, itu metode baru COVID itu gitu. Oke, Pak. Tapi asal ketika ngobrol, datanya itu kan dari narasumbernya. Jadi observasi kan tidak mungkin karena itu dianggap berbahaya. Berarti kan harus ada punya other trajectories kan untuk mendapatkan informasi itu. Nah, sebagai peneliti, kamu harus declare bahwa informasi ini didapatkan dari ini dan dari ini, maka interpretasi saya ini. Iya. Iya gitu Pak, paling Pak. Benar Pak. Nah, kalau kata saya paling bagus berapa objek sih? Masalah mutu ini ya. Masalah mutu. Jadi semakin banyak ya semakin bermutu, semakin sedikit ya semakin tidak bermutu, gitu aja simpelnya. Nah, kalau dari saya minimal itu 3. Kalau 1 kan enggak, 2 itu juga ganjil. Nah, paling kecil itu 3. Oke, Pak. Ya, ada cukup. Kemarin ini satu paper yang terbit di Artex ya, dari Andrew, dari seminar itu juga 3 ruko dia.
namanya bukan ruko, rumah usaha. Jadi rumah tinggal yang kemudian diusahakan jadi fasilitas komersial karena dekat dengan tempat mahasiswa. 3 rumah usaha itu publish di jurnal I2 itu. Jadi menurutku tapi 3 rumah usaha itu memang setelah survei yang lama-lama ini yang paling cocok, paling representatif. Jadi kan dia survei semua gitu kan, foto-foto gitu. Nah, tiga rumah usaha ini yang kemudian didatengin, digambar layoutnya itu. Iya. Nah, kamu baca papernya ini deh, sudah terbit di Artex, papernya Andrew Cokro Putra. Di seminar dia malah. Iya. Metodenya akan mirip, cuma kamu direct ya, ini nggak bisa mengamati langsung. Bedanya itu. Yang di itu Bagus Ismail bukan sih Pak itu pokoknya. Itu Bagus Ismail itu. Oh iya. Itu istilahnya aja unik banget. Usaha. Di bahasa Inggris kan aja susah itu. Rumah usaha bahasa Inggrisnya apa ya? Saya susah banget tuh. Itu berarti unik. Paper itu unik, sangat spesial. Jadi ya itulah 3 orang, Andrew sama Prasmo nggak pede Pak, gini. Lo aja nggak pede gitu loh. Temuan kamu tuh luar biasa. Sampai diterjemahkan dalam bahasa Inggris aja susah gitu. Khas banget yang ada di Bagus Ismail. Kayak kamu itu kan sama seperti itu. Ya, khas banget di Malember, khas banget di Bandung tinggal gitu. Jadi saya baca lah papernya Andrew dan Pras dan Bima itu. Yang beda konteksnya, temanya, tapi pendekatannya bisa sama nanti. Pendekatannya juga nggak beda hanya karena COVID. It's only karena COVID ya, hanya COVID. Oke Pak. Mirip itu nanti, itu bagus ya. Jadi itu unik lah, luar biasa. Indonesia banget itu. Okay. Good ya, good. Mohon dari semangat ya, Mon. Jangan ragu-ragu ya. Ini bisa menarik. Kalau saya ngomong nggak bisa kayak gini tuh semata-mata supaya manajemen waktunya bisa efisien gitu. Iya Pak. Oke Pak. Terima kasih Pak. Ya. Masih ada lagi yang ingin disampaikan? Pak, saya mau bertanya. Oke. Halo? Ya, sebentar ya, Head. Kamu dulu Head. Sorry. Halo? Ya, halo. Sambil cerita. Oh ya, silakan. Jadi saya kan tadinya yang mau coba pengen jalan-jalan yang ke Sibolga, tapi kalau lihat keadaannya kan tidak memungkinkan, Pak. Nah, sebenarnya ya salah satu alasan saya juga ingin jalan-jalan ke sana kan ingin lebih mengenal budaya kampung halaman saya. Nah, saya justru setelah ngobrol-ngobrol dengan keluarga menemukan satu keunikan gitu Pak. Jadi sebenarnya kan ya desanya sendiri sudah sedikit orangnya. Nah mereka tuh sudah banyak yang merantau. Nah ada salah satu daerah di Bekasi ada suatu perumahan namanya Bumi Yapemas Indah Tambun Selatan. Nah itu tuh jadi dibangun tahun 90-an. Kebetulan juga dibangunnya oleh pengembang yang punyanya tuh kelahiran desa Sorkam juga, daerah Sorkam juga, sehingga jadi dijualnya pun ke masyarakat Sorkam juga, jadi tercipta komunitasnya di daerah Tambun Selatan sampai sekarang. Nah, jadi dari situ saya mau coba cari tahu ya apakah ya? Kenapa Pak? Komunitas apa Sibolga? Ya Sorkam Sibolga. Itu nama marga atau nama apa itu? Sorkam itu nama daerah kecamatan sih Pak, kecamatan di Tapanuli Tengah. Tapanuli Tengah ya? Ya. Nah, jadi saya mau cari tahu apakah budaya masyarakat Sorkam ini berpengaruh terhadap budaya bermukim di perumahan tersebut dan juga bagaimana interaksi warga Sorkamnya dengan masyarakat sekitar, karena makin ke sini walaupun masih ada semacam peraturan tidak tertulis ya, sebaiknya jual, misalkan ada yang mau jual rumahnya ya jualah ke saudara lagi, tapi kan ada yang akhirnya berpindah tangan ke orang lain gitu. Nah jadi mau lihat interaksinya bagaimana. Saya fokus ke Sorkamnya, jangan yang sudah dipindahkan. Oh itu bagaimana Pak? Ya karena kan gini ya, kalau real estate itu dibangun tidak dengan pendekatan keunikan budaya.
industri kan, semua sama rumahnya gitu. Nah, berarti kalau ada masyarakat dengan budaya tertentu, misalnya sorkam datang di situ, maka dia tidak akan membentuk arsitektur yang diproduksi oleh developer ya, gitu. Tetapi dia akan membentuk ruang-ruang baru, menyesuaikan lah istilahnya penyesuaian. Jadi bukan desain, tapi lebih ke penyesuaian penggunaan arsitektur untuk suatu budaya tertentu. Dalam hal ini budaya sorkam ya, karena memang orang-orang sorkam di situ. Nah berarti kalau gitu Heidi harus mulai tahu budaya sorkam itu apa. Nah ini yang agak repot karena kan jarang ada yang meneliti budaya sorkam, betul ya? Nah berarti kamu harus meneliti sendiri budaya sorkam itu apa dari narasumber-narasumber yang kamu punyai. Ini sama seperti ketika Saiful ya, orang Aceh itu meneliti mengenai gampong. Waktu itu publikasi belum banyak, jadi literatur mengenai gampong, monasah itu nggak banyak. Di luar gimana nih caranya mau nggak ada penelitian? Kamu punya tetua nggak di sana? Ada Pak, nenek saya. Terus siapa lagi? Uak saya. Terus siapa lagi? Ya ada lagi paman saya. Ya sudah itu aja anggap sebagai tokoh masyarakat. Bisa nggak dia diklaim sebagai tokoh masyarakat? Ya gini Pak, gini ya kita anggap aja lah mereka tokoh masyarakat gitu kan. Gitu. Padahal itu adalah nenek dia, terus paman dia, wak dia. Tapi at least tentang munasah dia dapat informasi itu. Gitu. Jadi ketika Heidi mau meneliti mengenai budaya sorkam karena data-datanya tidak ada, maka kamu harus mengumpulkan itu karena itu mengumpulkan data. Ya narasumbernya ya tadi dari saudara, dari siapa yang bisa menjelaskan keunikan budaya sorkam itu. Oh ya. Itu yang pertama. Jangan sampai common sense ya, karena sorkam itu sudah sangat unik. Jadi Bataknya pun Tapanuli Tengahnya itu juga sangat unik. Barangkali akan ada kesamaan dengan orang-orang Batak lainnya. Tapi begitu udah bilang sorkam, itu pasti akan ada keunikan ada di situ. Gitu. Nah, ketika dia punya keunikan tertentu dan pindah satu tempat, maka keunikan budaya ini kemungkinan akan berpindah ke tempat yang baru. Nah, bagaimana budaya ini tetap ada di tempat yang baru ini dan bagaimana nanti arsitektur menyesuaikan itu. Itu yang akan kemungkinan sangat sedikit arsitekturnya karena kan blok-blok seperti itu. Tetapi sekecil apapun itu pasti akan punya gitu loh. Karena penelitian kan tidak lagi misalnya nggak tahu apakah ada satu tempat yang ruangannya luas gitu ya. Biasanya kan orang Batak itu suka kumpul-kumpul. Jadi yang suka kumpulnya apakah giliran atau di satu tempat. Nah, begitu satu tempat ya, ternyata tempat luas itu berpengaruh dalam ngumpulin orang, maka kan pasti ada yang rumahnya paling gede yang sering didatengin. Kalau rumahnya kecil jarang didatengin. Nah, itu kan adaptasi arsitektur. Arsitekturnya kan tidak berubah. Tapi arsitektur digunakan dengan pendekatan budaya tertentu. Jadi yang dilihat bukan desainnya, tetapi bagaimana desain digunakan. Desain digunakan dengan budaya tertentu. Oh, bunda. Oh ya Pak, nanti saya coba tanya lagi. Itu sangat unik ya, sangat unik. Tidak ada data-data sekunder, hampir tidak ada data sekunder, semua datanya primer. Gitu, sehingga memang tergantung dari Heidi mengambil data-data itu, informasi dari situ. Nah, cuma kalau dari saya positif thinkingnya karena memang nggak ada yang meneliti dan ini menarik, berarti kan memang sejelek apapun itu pasti kan menarik ya, pasti kan unik karena kan nggak ada yang lain. Diferensiasinya kuat sekali. Sorkam apa lagi? Sorkam gitu loh. Cuma kan harus dijelaskan apa sorkam, apa uniknya sorkam. Ketika sorkam pindah ke sini, mengapa dia ke sini? Mengapa dia tetap harus tadi menjaga kalau bisa dijual jangan hanya di lingkup seperti itu gitu. Itu kan hal-hal yang masih pertanyaan-pertanyaan kan yang harus dijawab sama Heidi kan nanti. Itu juga pernah ya waktu saya ikut penelitiannya si siapa tuh anak Unibrau itu waktu S2 di sini mau saya bimbing nggak mau, padahal waktu ketemu di Solo, Pak saya mohon arahannya, udah kamu sekolah sama saya bimbing. Begitu masuk di ITB, wah mau yang lain Pak. Semuanya bagus karena dia meneliti kampung Arab. Dan sama orang Arab itu adalah kalau bisa harta mereka, bisnis mereka itu eksklusif gitu, nggak boleh terlalu banyak diambil dengan orang luar gitu. Itu di beberapa tempat masih terjadi, tapi kalau biasanya
saudara-saudara Arab yang kaya. Kalau yang nggak kaya, biasanya udah cair ya, nikah dengan siapapun boleh. Tapi beberapa saudara-saudara Arab yang sangat punya usaha besar itu menikahkan anaknya itu harus paling nggak yang nasabnya itu dekat. Nah kebetulan saya membimbing mahasiswa yang keturunan Arab dan keturunan memegang bisnis dari keluarganya, pacarannya nggak sama orang Arab terus dan curhatnya sama saya pembimbingnya. Pasti tidak disetujui orang tuanya, bener. Ya, jadi keunikan itu pernah dan itu bisa dimunculkan dari arsitektur ya. Jadi sebetulnya ini lebih dari arsitektur untuk melihat sebuah masyarakat. Jadi bukan dari masyarakat sosial ke arsitektur, tapi dari arsitektur untuk melihat masyarakat. Dan hasilnya seperti itu. Ternyata ada beberapa kelompok-kelompok yang ingin memprotek terus. Tentu supaya nilai-nilainya ada beberapa alasan-alasan lah yang mungkin kamu bisa gali di situ. Kalau menurut saya alasannya adalah supaya trust ya, jaminan nilai-nilai budaya itu udah nggak hilang gitu loh, tetap silaturahmi tetap ada. Kalau pengalamannya seperti itu ada yang di kampung Arab, dia meneliti di kampung Arab di Solo gitu. Ternyata itu dia nggak boleh jauh-jauh dari situ supaya kapital itu tetap dikuasai oleh kelompok keluarga ini. Kontrol terhadap kapital. Kontrol terhadap resource terutama ya, karena mereka pengusaha. Nah, apakah itu juga yang terjadi di Sorkam? Makanya saya berharap sama Heidi. Itu kan saya hanya terjadi di satu kampung Arab di tempat lainnya yang ada di situ. Nah, apakah itu juga ada itu juga berlaku di masyarakat Sorkam ya? Saya akan bergantung sama Heidi. Oh ya Pak, kalau untuk yang saya ini berarti kira-kira lebih condong ke teorinya apa ya Pak? Karena saya agak bingung. Gini, kamu coba cari papernya Monica Atta. Ya, Monica Atta. Atta. Judulnya apa Pak? Saya search, dia masuk jurnal Koridor ya di UNSU. Dia adaptasi masyarakat Bali di Lampung. Oh ya. Jadi kan transmigran, macam-macam itu ya. Jadi bedol desa di Lampung sana, tapi mereka masih berusaha mempertahankan Balinya. Adaptasi arsitektural ya. Dia menggunakan, kalau nggak salah sih sebenarnya kayak itu Rapoport ya, yang tentu dia bermukim. Mas Rapoport dia bermukim itu. Jadi Monica udah bikin ya, Monica Atta dia bikin list banyak, jadi model adaptasinya apa, kalau nggak salah pakai Amos Rapoport ya kalau tahu saya waktu itu. Jadi arsitekturnya apa, budayanya apa, terus adaptasinya seperti apa. Jadi yang di Bali seperti apa, yang ini seperti apa. Tapi kalau kamu tadi kok lupa lagi Sorkam ya, Sorkam pasti berbeda nilai-nilainya kan enggak sekuat Bali. Jadi kemungkinan harus tricky ya, biasanya harus pakai trik kamu, Heidi. Kalau nggak bisa ini harus gimana gitu. Bahasanya bukan hanya cerdas, tapi kamu harus cerdik. Karena kan sangat terbatas ya informasi mengenai Sorkam terbatas ya. Jadi harus cerdik. Oke Pak. Ya. Berarti ya itu dulu kalau dari saya berarti. Oke. Sip. Makasih. Ada lagi? Saya Pak. Apa lagi? Safira Pak. Safira. Iya. Saya sebenarnya masih bingung Pak mau ngambil topik apa, tapi saya tuh kira-kira tertarik untuk ngambil topik tentang perbedaan atau membandingkan dua kawasan perumahan kolonial. Kan Palembang itu terdiri atas dua area kan, Ilir dan Ulu. Nah, jadi saya tertarik untuk membandingkan perumahan kolonial yang ada di Ilir dan salah satunya yang ada di Ulu. Sudah pernah survei ke sana, Mbak? Kalau yang Ulu sudah, kalau yang Ilir sih belum, Pak. Ya, belum ketahuan dong bedanya apa. Iya, makanya itu jadi saya pengen lihat. Tapi sih ya Pak? Ya pertanyaannya memang ada bedanya gitu ya. Ya kalau ada bedanya bisa menarik gitu. Dan apa yang berapa rumah di Ulu dan Ilir? Kalau di Ulu tuh ada sekitar
5 atau berapa. Kalau di Ilir tuh sebenarnya ada satu kawasan, yaitu kawasan Talang Semut. Saya sebenarnya belum pernah benar-benar survei sih Pak, tapi kalau di Talang Semut itu tuh kawasan perumahan kolonial Belanda gitu, jadi kayak rumah-rumahnya itu masih rumah Belanda. Gitu. Kalau yang di mana? Ilir itu ya dia? Ya, itu yang di Ilir. Kalau yang di Ulu itu sebenarnya kan di Ulu tuh lebih banyak perkampungan. Jadi kalau di Ulu tuh dulunya tuh kan jadi tempat untuk pendatang. Jadi kayak dia tuh lebih banyak perkampungan kayak Cina, dari Arab atau Melayu. Sementara yang di Ilir tuh lebih ke itu sih Pak. Jadi yang dilihat adalah bangunan-bangunan kolonial ya, Belanda Ya, berarti ya? lebih ke Belandanya. Nah, sementara kalau yang di Ulu itu kayak lebih banyak perkampungan etnis lain. Oke, kita lihat nanti bedanya apa ya. Saya belum bisa banyak cerita, tapi saya udah kebayang kemungkinan, tapi nggak tahu ya, karena orang Belanda kan dia juga punya mau sendiri ya. Iya. Yang itu yang justru melihat ya. Kalau saya melihat ada bedanya itu kalau yang satu dia kan kompleks, betul ya? Nah, yang satu kan dia harus berbaur dengan kampung ya, rumah-rumahnya bekas. Nah, itu kan pasti beda kan? Gitu. Nah, tapi apakah beda apa enggak saya juga nggak tahu, bukan karena saya bukan orang Belanda. Orang Belanda kan macam-macam, ada yang nyebelin gitu ya, penjahat atau kolonial gitu, penjajah gitu ya. Tapi ada juga yang pro rakyat ya, kayak Dovesteker, siapa lagi itu, Thomas Karsten, Pike Lempon gitu ya, yang justru karena mereka kita lebih tahu kekayaan budaya kita ya, kekayaan sosial tempatan kita. Nah, saya belum tahu yang di Ulu sama Kampung Ulu Ilir ini Belanda yang mana, ini saya belum tahu nih, apakah Belanda yang arogan ya atau Belanda yang rendah hati. Nah, kalau Belanda yang rendah hati pasti dia akan beradaptasi, itu akan menarik. Tuh, tapi kalau arogan di mana saja sama, ya kita akan mengulang lagi kisah kejaman kolonial. Gitu. Jadi saya melihat itu Mbak, justru kalau yang berbeda itu kalau dari saya yang melihat bagaimana warisan bangunan kolonial itu bagaimana dia beradaptasi dengan kondisi lokal. Nah, apakah itu bisa ditemukan di lokasi itu? Mungkin ya kalau eksklusif itu berarti kan dia nggak terlalu ingin beradaptasi dengan lokal ya. Tapi kalau yang di kampung kan mau nggak mau dia harus beradaptasi. Tapi ya kita tunggu nanti dilihat itunya. Oh ya, baik Pak. Ya harus dilihat dulu Mbak ininya. Potret berarti data-datanya potret nanti. Potret peta. Sama lokasi ya, peta-peta lokasi dengan sekitarnya itu ya. Iya Pak. Baik Pak, itu aja sih dulu sih Pak. Jadi saya mungkin akan survei dulu untuk melihat itu ciri-ciri dari tiap kampungnya. Ada lagi, ini udah 909. Kres udah, Salim udah, Safira udah. Baik, kalau tidak, saya ingatkan waktu sudah mulai bergerak dan mohon bisa lebih manfaatkan WA ya. Tadi kayak Salim gitu, rupanya Anda masih sering lebih serang ngobrol ya daripada menulis gitu. Sehingga waktu kita cukup banyak untuk berbicara gitu. Kalau ke depan bisa juga ketika ini dilatih ya, mulai dicoba untuk membuat report ke dalam WA dalam bentuk teks itu supaya ketika ngobrol waktunya bisa lebih singkat ya, karena sebagian informasi sudah kita diskusikan lewat teks lewat WA. Itu saja, karena kalau semua dengan ngobrol seperti ini saya khawatir saya tidak bisa melayani Anda semua nih, ini udah lewat. Dan begitu yang terakhir udah capek, udah nggak setajam sebelumnya gitu. Kalau pakai WA kan saya bisa nyicil ya. Jadi mulai nggak harus dengan adanya WA itu bisa asinkronus. Anda tidak harus menunggu jam kuliah ini, bisa besok, bisa malam langsung post di WA, bisa saya baca. Saya bisa kasih respon Anda ketika saya lagi agak longgar gitu ya. Sehingga ketika ya kayak Akbar kemarin kita ngopi malam-malam gitu kan. Nah, itu sehingga ketika pertemuan yang sinkronus seperti ini itu
hal-hal yang didiskusikan bisa lebih ringkas ya, karena sebagian sudah didiskusikan di di WA, di grup WA. Baik, ini tadi yang membuka Mas Akbar ya. Silakan saya kembalikan ke Mas Akbar untuk menutup sesi ini. Ya, berarti sudah semua ya Pak ya? Ya dianggap sudah semua lah. Ya, kalau gitu kuliah hari ini disudahi dulu. Terima kasih Pak Agus dan teman-teman ya. Saya close ya. Ya, saya live ya, thank you. Ya, terima kasih. Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.